Babak 891, Tianjiao Wang Xuanfan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Dalam proses ini, pengotor secara bertahap berkurang. Dengan kata lain, mungkin suatu hari nanti darah Ling'er akan benar-benar murni. Pada saat itu, apakah darahnya akan sama persis dengan darah Fang Yu? Fang Yu tahu ini hanyalah spekulasi yang tidak bisa diandalkan. Pasti ada perbedaan lain pada darah keduanya. Namun untuk mempelajari perbedaan spesifiknya, Anda harus melihat pada penyu tua tersebut, lagi pula ia profesional. Fang Yu menyerahkan darah yang mengenai botol obat kepada kura-kura tua itu. Lao Gui melihat ke botol obat, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fang Yu, dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tentu saja tidak apa-apa, kata Fang Yu. Lao Gui memandang Fang Yu dengan curiga, ekspresinya tidak bisa dipercaya. Botol obat cair penambah ki darah tadi memiliki efek yang bisa bertahan setidaknya beberapa jam. Tapi di Fang Yu, kenapa gagal begitu cepat? Jangan dipikir-pikir, aku sudah mengeluarkan kekuatan obat dari tubuhku, kata Fang Yu. Petik 2. Aku perlu beberapa hari untuk membandingkan darahmu, kata penyu tua. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu, kata Fang Yu. Selama lebih dari setengah bulan, Beidou berada dalam kondisi yang relatif tenang. Namun ketika hari update daftar ranking tiba, muncul perubahan ranking di dalamnya, namun membuat komunitas pencaksilat ibu kota utara kembali ramai dibicarakan. Long Kill, yang tiba-tiba mencapai puncak terakhir kali, turun ke posisi ketiga. Si Kong Chen dari Suan Yuanmen menggantikannya dan saat ini menduduki peringkat pertama dalam daftar langit. Dan pedang murong dari paviliun pemotong naga, yang telah menekan si Kong Chen sebelumnya, kali ini diambil alih dan menduduki peringkat kedua. Penggantian 3 kata benda teratas dalam daftar menjadi hotspot yang paling banyak dibicarakan orang setiap kali daftar diperbarui. Namun kali ini, si Kong Chen naik ke puncak dan Long Sly turun ke posisi ketiga, yang bukan merupakan topik yang paling banyak dibicarakan. Daftar peringkat terbaru, poin yang paling menarik perhatian dan paling banyak dibicarakan, ada di peringkat keempat. Keluarga Wang Tianjiao, Wang Xuanfan. Selama bertahun-tahun, tidak ada keluarga Tianjiao yang mampu masuk 5 besar. Wang Xuanfan sebelumnya selalu berada di peringkat ke-6 dalam daftar peringkat teratas, bahkan terkadang turun, tidak pernah masuk 5 besar. Namun kali ini, ia berhasil naik ke posisi 5 besar dan duduk di posisi keempat. Bagi komunitas seni bela diri ibu kota utara, ini adalah berita yang relatif hangat. Di ibu kota utara, diskusi tentang topik keluarga jauh lebih tinggi daripada diskusi di sekte seni bela diri utama. Alasannya adalah karena sekte seni bela diri di ibu kota utara relatif rendah hati. Bahkan Tianjiao, yang sudah lama berada di posisi 3 besar, dan sekte mereka jarang muncul di depan umum. Seiring berjalannya waktu, tidak banyak orang yang membahas tentang sekte besar seni bela diri dan sekte mereka Tianjiao. Wang Xuanfan berada di peringkat keempat. Kudengar Tianjiao ini baru berusia 25 tahun hari ini. Masih muda, lalu dia punya peluang besar untuk menduduki peringkat teratas di masa depan. Inilah kekuatan keluarga Wang, bagaimanapun juga, ini adalah keluarga pertama. Untuk sementara waktu, nama Wang Xuanfan bergema di seluruh ibu kota utara. Villa Wang, di Gedung Tengah. Lebih dari 20 pemilik cabang berkumpul lagi untuk rapat. Namun suasana pertemuan kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ada senyuman di wajah setiap orang, entah karena ikhlas atau tidak. Di tengah lobi, ada seorang pemuda berdiri. Dia terlihat tampan, dengan alis pedang dan mata berbintang, dan ada kekuatan kepahlawanan di antara alisnya. Dia adalah Wang Xuanfan paling berbakat di antara generasi muda keluarga Wang. Cabang tempat dia berada adalah cabang yang dikendalikan oleh Wang Mingtong, yang kemungkinan besar akan mendaki Gunung Kehormatan. Sebagian besar alasan tingginya status Wang Mingtong berasal dari Wang Xuanfan. Jika Wang Xuanfan benar-benar dapat mewakili keluarga Wang di daftar teratas di masa depan, maka Wang Mingtong benar-benar memiliki kesempatan untuk mendaki Gunung Kehormatan berdasarkan penghargaan atas budidaya Wang Xuanfan. Cari tempat bagi Xuanfan untuk duduk. Hari ini adalah pertemuan pujian, tapi sepertinya itu harus dipertanggungjawabkan. Wang Xinghe berkata sambil tersenyum. Ada sorot cemburu di matanya. Alangkah baiknya jika Wang Xuanfan lahir di cabangnya. Semua orang yang hadir adalah yang lebih tua, bagaimana Xuanfan Hede bisa duduk?
Wang Xuanfan sedikit membungkuk dan berkata, Xuanfan, anak muda lainnya mungkin tidak memenuhi syarat untuk duduk, tapi Anda pasti memenuhi syarat, kata seorang pemilik cabang di sebelahnya. Ya, di depan Anda, anak-anak muda di cabang kami, jangan muncul. Patriark lainnya menghela nafas. Kepala tiap keluarga berbicara satu demi satu. Menghadapi pujian dan pujian dari semua pihak, Wang Xuanfan tetap tidak berubah. Wang Mingtong, yang mengamati Wang Xuanfan dalam diam, mengangguk sedikit, sangat puas dengan penampilan Wang Xuanfan. Meskipun Wang Xuanfan bukan anak kandungnya, dia memperlakukan Wang Xuanfan lebih baik daripada anak kandungnya. Sejak kecil, dan Wang Xuanfan tidak memenuhi harapan Wang Mingtong, dan budidayanya melonjak. Pada usia 25 tahun, dia telah menduduki peringkat keempat dalam daftar teratas, dan kemungkinan besar akan menjadi nomor 1 di masa depan. Bakat semacam ini adalah eksistensi kelas 1 di seluruh dunia seni bela diri ibu kota utara. Sebenarnya, ketika saya datang ke sini hari ini, ada satu hal yang ingin saya minta pendapat dari para leluhur. Saat kepala berbagai cabang memuji, Wang Xuanfan tiba-tiba berbicara. Lobi langsung sunyi. Kepala dari berbagai cabang memandang Wang Xuanfan dengan keraguan di wajah mereka. Secara umum, Wang Xuanfan adalah anggota cabang Wang Mingtong, dan Anda hanya perlu menanyakan pendapat Wang Mingtong untuk apapun. Mengapa Wang Xuanfan meminta pendapat dari begitu banyak dari mereka? Para pengunjung memandang Wang Mingtong satu demi satu. Saya melihat Wang Mingtong juga bingung saat ini, melihat ke arah Wang Xuanfan. Jelas sekali, dia tidak tahu bahwa Wang Xuanfan tiba-tiba akan mengangkat masalah seperti itu. Ketika saya meninggalkan Bea Cukai 2 hari yang lalu, saya mendengar bahwa sepupu Xiao Feng terluka parah, dan sebagian besar budidayanya dihapuskan. Nada suara Wang Xuanfan menjadi sedikit dingin dan bertanya, saya mendengar orang mengatakannya. Sepertinya seperti itu hilang. Mendengar kata-kata Wang Xuanfan, wajah seluruh pemilik cabang yang hadir berubah. Bagi mereka, hal ini sungguh memalukan. Di Beidou, hanya keluarga Wang mereka yang menindas orang lain. Pernah mencoba diintimidasi oleh orang lain dan tidak melawan. Meski usulan untuk mendinginkan masalah ini diajukan oleh Wang Mingtong. Namun pada saat itu, sebagian besar dari mereka setuju dengan saran tersebut. Fang Yu berasal dari pihak Huaixu, cukup kuat untuk dengan mudah mengalahkan 12 kultivator pada tahap transformasi. Dalam menghadapi tingkat kekuatan ini, lebih banyak lebih buruk daripada lebih sedikit. Jika Anda benar-benar ingin menyelidikinya, saya khawatir Anda harus menyatakan perang skala penuh dengan Huaixu. Saat itu, setiap cabang harus mengalami kerugian yang cukup besar. Selain itu, ayah Wang Xiaofeng, Wang Zishan, tampaknya tidak ingin melanjutkan masalah ini. Dalam hal ini, pemilik cabang lain tidak perlu menonjol. Sekarang, Wang Xuanfan menyebutkannya lagi. Sepertinya dia ingin membalas dendam pada Wang Xiaofeng. Hubungan kedua orang ini gelombang www.novelhal.com gelombang memang sangat baik. Tapi apakah Anda setuju? Itu masih tergantung pada apa yang dimaksud Wang Mingtong. Wang Xuanfan melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua leluhur sedang menatap Wang Mingtong. Jadi dia berbalik, menghadap Wang Mingtong. Saat ini, wajah Wang Mingtong sedikit muram. Paman, aku ingin menyatakan perang terhadap Fang Yu dan mencari keadilan bagi sepupuku. Wang Xuanfan menunduk dan meminta instruksi. Wang Mingtong memandang Wang Xuanfan di depannya dan sedikit menyipitkan mata. Dia sangat mengenal Wang Xuanfan dan tahu bahwa dia bertekad untuk membalaskan dendam Wang Xiaofeng. Jika tidak, masalah ini dapat didiskusikan secara pribadi, tidak perlu disebutkan di depan banyak master. Alasan mengapa Wang Xuanfan melakukan ini adalah untuk mendapatkan dukungan dari berbagai patriark agar dia menyetujui masalah ini. Mata Wang Mingtong berkedip dan tidak berbicara. Wang Xuanfan menundukkan kepalanya, tanpa mengangkatnya. Pelanggan lain yang hadir saling memandang, tidak tahu pihak mana yang harus didukung. Paman, tolong beri aku kesempatan untuk membalaskan dendam sepupuku. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga dan tidak pernah kehilangan muka keluarga Wang. Wang Xuanfan berlutut dengan satu kaki dan mengepalkan tinjunya lagi. Melihat pemandangan ini, wajah semua leluhur berubah. Berlutut ini menunjukkan tekad Wang Xuanfan. Semua leluhur memandang Wang Mingtong. Saat ini, ekspresi Wang Mingtong masih belum menunjukkan banyak ekspresi. Xuanfan, aku menyetujui kamu melakukan ini. Saatnya bernapas. Petik 2 titik. Saya juga setuju.
Keluarga Wang kami tidak mengambil tindakan selama bertahun-tahun, dan orang-orang di luar memperlakukan kami seperti kucing yang sakit. Suang Fan, kepala setiap keluarga berbicara satu demi satu. Hanya Wang Zishan dan Wang Hetian yang saling memandang, wajah mereka sangat pucat. Keduanya tidak ingin memprovokasi Fang Yu lagi. Namun nyatanya, tidak ada yang peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Sejak terakhir kali mereka membawa seseorang ke gerbang asosiasi seni bela diri, tetapi diselesaikan oleh Fang Yu sendiri, hak mereka untuk berbicara di keluarga Wang segera dikurangi hingga mendekati nol. Ini adalah aturan kejam yang tidak terucapkan dalam keluarga Wang. Begitu terjadi tindakan yang merusak reputasi seluruh keluarga Wang, seluruh cabang akan ditinggalkan dan diisolasi. Tentu saja, dalam kasus ini, Wang Zishan dan Wang Hetian tidak mau berkomentar apapun. Fang Yu meninggalkan kutukan di tubuh mereka. Apa yang harus dikatakan dan dilakukan sekarang? Selama Fang Yu ingin tahu, dia harus bisa mengetahuinya. Jika Anda mengatakan sesuatu yang membuat Fang Yu tidak senang, yang ada hanyalah jalan buntu. Oleh karena itu, bagi mereka, berdiam diri dapat menyelamatkan nyawa mereka. Pemandangan seluruh lobi tertuju pada Wang Mingtong dan Wang Suangfan. Wang Mingtong menatap Wang Suangfan, dan berkata lama sekali, apakah kamu yakin bisa mengalahkan Fang Yu? Dia dapat dengan mudah mengalahkan 12 dewa. Petik 2. Saya tahu, saya telah mendengarnya. Wang Suangfan mengangkat kepalanya dengan mata tegas namun tajam, dan berkata, saya jelas tidak lebih lemah dari orang ini. Wang Mingtong sedikit mengernyit, lalu mengulurkan lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, saya setuju dengan Anda untuk menyatakan perang, tetapi tempat Anda bertarung dengannya harus diatur dalam platform kompetisi dalam keluarga kami. Memahami. Wang Suangfan tersenyum. Mendengar janji Wang Mingtong. Bangun. Wang Mingtong mengangkat tangannya. Wang Suangfan berdiri. Di antara banyak sepupu, dia memiliki hubungan terbaik dengan Wang Xiaofeng, lebih baik daripada saudara laki-lakinya sendiri. Kali ini dia meninggalkan bea cukai, dia ingin menemukan Wang Xiaofeng, hanya untuk mengetahui bahwa Wang Xiaofeng terluka parah. Setelah melihat situasi Wang Xiaofeng saat ini dengan matanya sendiri, dia bersumpah untuk membalaskan dendam sepupunya. Sepupu, aku akan membuat Fang Yu membayar harga yang pantas dia terima. Wang Suangfan berkata dalam hatinya dengan semburan cahaya dingin di matanya. Pada hari kedua setelah pembaruan daftar peringkat, dunia seni bela diri ibu kota utara kembali terguncang karena pidato keluarga Wang. Saya, Wang Suangfan, secara resmi menyatakan perang terhadap Fang Yu. Mereka yang menyakiti keluarga kerajaanku akan dihukum meskipun mereka jauh. Saya akan menunggu kedatangan Fang Yu di platform kompetisi Wanhe Mountain Villa pada jam 2 besok siang. Jika saya datang, saya akan bertarung. Jika tidak, saya akan memilih hari lain untuk pergi ke asosiasi seni bela diri dan bertanya pada Tuan Huaixu untuk seseorang. Pidato ini, seperti bom, langsung meledakkan dunia seni bela diri ibu kota utara. Keluarga Wang Tianjiao, Wang Suangfan, yang baru saja mencapai tempat keempat dalam daftar teratas, ingin mendeklarasikan Fang Yu, pria terbaik sebelum perang. Kedua orang ini adalah tokoh terkini di dunia seni bela diri di ibu kota utara. Sekarang, ada pertunjukan yang bagus. Pidato Wang Suangfan mendesak, akankah Fang Yu menantangnya? Ya Tuhan, saya masih mendiskusikan Wang Suangfan kemarin. Saya tidak menyangka dia akan menyatakan perang terhadap Fang Yu hari ini. Fang Yu itu tidak lemah. Seseorang bahkan mengatakan bahwa dia adalah identitas lain yang disamarkan sebagai palsu. Saya tidak berpikir Fang Yu akan menanggapi pertarungan. Lokasinya sudah diatur dalam keluarga Wang. Bukankah ini perjamuan Hongmen? Bahkan jika kamu menang, aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar. Ibu kota utara, yang telah sepi selama hampir sebulan, tiba-tiba menjadi hidup. Di sore hari, Fang Yu sedang berbaring di kursi malas, membaca buku kuno sambil memakan makanan ringan yang dibuat Ye Seng Sui untuknya. Tuan Fang, saat Fang Yu merasa puas, suara cemas Zheng Ze terdengar di belakangnya. Tuan, dia bilang dia sedang mencarimu dalam masalah mendesak, jadi aku langsung membawa orang masuk. Xiao Feng Cai muncul di sampingnya dan berkata, Fang Yu meletakkan buku itu di tangannya dan menoleh ke arah Zheng Ze. Saat ini, Zheng Ze berkeringat dan terengah-engah. Kemarilah dan duduk untuk minum teh, kata Fang Yu. Tuan Fang, apakah Anda belum menerima beritanya? Zheng Ze bertanya,
melihat penampilan Fang Yu yang santai, melebarkan matanya. Apa masalahnya? Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan bertanya balik. Wang Xuanfan, raja arogan dari keluarga Wang, secara terbuka menyatakan perang terhadapmu. Kata Zheng Ze, keluarga Wang dan Wang Xuanfan. Nama ini sepertinya terlihat di daftar peringkat itu, kata Fang Yu. Ya, dia yang ada di daftar teratas. Di daftar teratas yang diperbarui kemarin, dia sudah berada di peringkat keempat. Zheng Ze berkata dengan cemas. Yah, dia menyatakan perang terhadapku. Lalu, kenapa kamu begitu cemas? Fang Yu bertanya-tanya, biksu keluarga Wang tingkat berapa? Kamu telah melihatnya dengan mata kepala sendiri terakhir kali, jadi aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Fang Yu tidak terkejut dengan deklarasi perang ini. Sebaliknya, keluarga Wanglah yang mampu menahan napas begitu lama, dan baru sekarang dia dalam masalah, yang mengejutkan Fang Yu. Namun, Fang Yu benar-benar tidak tertarik untuk menempati posisi keempat dalam daftar peringkat teratas. Pada awalnya, di reruntuhan kuno kedua, Dragon Kill, orang nomor satu di daftar langit, tidak terlalu membuatnya terkesan. Dari dulu, meski begitu, pembunuhan naga nomor satu, dan Wang Xuanfan keempat hanya akan lebih lemah. Tuan Fang, sebenarnya, intinya bukan pada orang yang menyatakan perang terhadap Anda, tetapi pada tempat konfrontasi lawan di villa keluarga Wang. Kata Zheng Ze, melihat ketidaksetujuan Fang Yu. Oh, masih bisakah kamu bermain seperti ini? Fang Yu mengangkat alisnya, menyatakan perang secara terbuka, tetapi menetapkan tempat pertandingan di platform kompetisinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya saya melihat perjamuan yang begitu jujur. Namun, ini justru membangkitkan minat Fang Yu. Hanya bermain melawan Wang Xuanfan, dia kemungkinan besar akan menolak, karena itu sangat membosankan. Tapi pergi ke rumah Wang untuk bertarung, segalanya jauh lebih menarik. Tuan Fang, apakah Anda mau menerima atau menolak? Zheng Ze bertanya sambil menatap Fang Yu. Huai Su memintamu untuk datang. Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Kata guru, itu semua tergantung pada apa yang Anda pikirkan. Tuan Fang, dia tidak punya pendapat. Zheng Ze menjawab dengan jujur. Itu dia, kapan kamu akan bertarung? Fang Yu bertanya sambil duduk tegak. Waktunya ditetapkan pukul 2 siang besok. Jawab Zheng Ze, kalau begitu kamu bisa membantuku, aku menerima pernyataan perangnya, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tiba di sana tepat waktu besok, kata Fang Yu. Zheng Ze memandang Fang Yu dan membuka mulutnya, tapi akhirnya tidak membujuknya. Dia percaya bahwa Fang Yu dapat dengan mudah mengalahkan Wang Xuanfan, tetapi bagaimanapun juga, itu ada di kandang lawan. Apa yang akan terjadi setelah mengalahkan Wang Xuanfan? Gelombang www.novelringan.com. Gelombang tidak ada yang tahu. Tetapi karena gurunya pun tidak mengatakan apapun, tidak pantas baginya untuk mengatakan lebih banyak. Aku akan menjawab untukmu. Setelah berbicara, Xiao Fengqi menyuruh Zheng Ze keluar rumah. Fang Yu berbaring di kursi malas, mengambil buku kuno itu lagi, dan membacanya. Petik 2 titik. Saudara Fang Yu, apakah kamu akan bertarung dengan yang lain besok? Saat ini, suara Zhao Zinan datang dari belakang. Fang Yu menoleh dan melihat Zhao Zinan, yang memegang pemakan langit dengan kedua tangannya, berjalan dari belakang. Maaf, saya mengganggu bacaan Anda. Zhao Zinan segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan takut-takut. Saya sangat ingin bertarung besok. Fang Yu berkata, tapi tepatnya, pergi ke rumah orang lain untuk bermain game. Kalau begitu kamu, tidakkah kamu perlu bersiap? Zhao Zinan mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu dengan mata terbuka lebar. Apakah kamu masih perlu bersiap untuk mengalahkan raja? Fang Yu tersenyum, mengambil sepotong kue teh hijau dan menyerahkannya kepada Zhao Zinan, dan mengambil sepotong lagi ke dalam mulutnya sendiri. Saya akan tiba tepat waktu besok. Fang Yu menantang. Banyak orang berpikir bahwa Fang Yu tidak akan bertarung, bahkan jika dia melakukannya, dia pasti akan meminta untuk mengubah tempat dia bertarung. Namun tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Fang Yu tidak hanya dengan cepat menantangnya, tetapi dia bahkan tidak menyebutkan bahwa tempat pertandingannya adalah di keluarga Wang. Ini tidak menaruh perhatian pada Wang Xuanfan, dan dia tidak menaruh perhatian pada keluarga Wang. Berani, dunia seni bela diri ibu kota utara benar-benar hidup. Banyak orang tidak sabar untuk pergi ke rumah Wang untuk menyaksikan pertarungan fokus ini. Raja arogan pertama, Fang Yu,
pembangkit tenaga listrik misterius yang menyebabkan diskusi panas dalam perang baru-baru ini. Terlepas dari hasilnya, pertempuran ini pasti akan menjadi peristiwa paling menarik perhatian di ibu kota tahun ini. Sore berikutnya, pukul 1.30. Wanhee Villa, platform kompetisi. Lapangan kompetisi keluarga Wang dibangun di depan kompleks bangunan inti seluas sekitar 100 hektar. Kecuali platform kompetisi seluas hampir 1000 meter persegi, terdapat tangga untuk penonton dan tidak ada kursi. Mereka yang datang untuk menonton pertandingan hanya bisa berdiri di tangga dan memiliki penglihatan yang sangat baik. Namun meski tidak ada kursi, penonton yang berdiri di tangga tetap terlihat seperti Nenek Liu memasuki Grand View Garden. Ini adalah keluarga Wang. Pada hari kerja, orang-orang seperti mereka tidak memiliki kesempatan untuk memasuki Wanhee Villa dan memberi penghormatan atas situasi di dalam keluarga Wang. Kompetisi seni bela diri hari ini yang memberi mereka kesempatan untuk datang ke bagian dalam keluarga seni bela diri pertama di ibu kota utara. Belum lagi tidak ada kursi, biarkan saja mereka jongkok dan menonton, mereka tidak akan mengeluh. Masih ada waktu setengah jam sebelum waktu kontes yang disepakati kedua belah pihak. Namun langkah penonton sudah ramai dan hampir penuh. Dalam kompetisi seni bela diri hari ini, keluarga Wang mengizinkan 1000 orang untuk mengikuti permainan, siapa yang datang pertama, juara pertama, dan mereka yang datang terlambat tidak akan bisa masuk ke Wanhee Villa. Pada pukul 1, ketika Wanhee Villa dibuka, sekelompok besar orang sedang menunggu di luar dan bergegas masuk. Sebagian besar penonton datang dari berbagai keluarga, dan mereka datang dengan tugas untuk mengeksplorasi kekuatan arogan surgawi pertama hari ini, Raja Xuanfan. Sedangkan penonton lainnya hanya menyaksikan keseruannya saja. Bagi banyak orang, pertandingan ini bukan hanya pertarungan antara Wang Xuanfan dan Fang Yu, tetapi juga mewakili kekuatan di belakang mereka, asosiasi seni bela diri yang dikendalikan oleh keluarga Wang dan Huaixu. Kedua partai adalah kekuatan yang sangat kuat di ibu kota utara. Meskipun asosiasi seni bela diri terpukul akhir-akhir ini, kekuatan yang tersisa masih ada. Oleh karena itu, banyak orang yang menantikan. Jika Fang Yu benar-benar memenangkan Wang Xuanfan, atau Wang Xuanfan memenangkan Fang Yu, apa yang akan dilakukan kekuatan di belakang mereka? Di sekitar platform seni bela diri, dikelilingi oleh lingkaran penjaga yang mengenakan platinum dan satin hitam. Penjaga elit ini sangat kuat dan sangat kuat. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat Anda merasa ketakutan. Semua orang tahu bahwa para penjaga ini pasti elit yang diatur oleh keluarga Wang. Tentu saja, para penjaga ini berdiri di samping panggung seni bela diri. Jika hanya untuk menjaga ketertiban, tidak ada yang meragukan. Tapi mengingat salah satu pemain di panggung kompetisi juga berasal dari keluarga Wang, sepertinya sangat halus. Keluarga Wang mengatur tempat pertandingan di platform kompetisi mereka sendiri, yang bukan merupakan kompetisi yang adil. Namun, Fang Yu, yang menjadi lawannya, tidak mengajukan keberatan apapun, dan penonton lain di tempat itu bahkan lebih terdiam. Pada langkah pertama yang paling dekat dengan platform kompetisi, anggota inti keluarga Wang berdiri. Patriark dari setiap cabang, serta Tianjiao di dalam cabang, pada dasarnya hadir untuk menyaksikan perselisihan fokus ini. Bagi mereka, kompetisi pencaksilat ini sudah menjadi gangguan, sehingga mereka hanya bisa menang tanpa kalah. Hasil dari pertempuran ini mewakili martabat dan reputasi keluarga Wang. Selama mereka bisa menang, itu berarti keluarga Wang bisa melewati rintangan asosiasi Budo dan melakukan apa saja mulai sekarang. Ini juga alasan mengapa banyak leluhur mendukung Wang Xuanfan untuk menyatakan perang terhadap Fang Yu. Adapun hasil dari pertempuran ini, banyak leluhur pada dasarnya memiliki sikap yang sangat percaya diri. Karena mereka sudah mempersiapkan segalanya. Wang Mingtong berdiri di anak tangga pertama, di tengah, memandangi sosok yang sedang bermeditasi di panggung seni bela diri tanpa ekspresi di wajahnya. Tapi Wang Zishan dan Wang Hetian yang berdiri di sudut sangat gugup saat ini, dengan keringat di dahi mereka. Mereka benar-benar bertahan dalam krisis sekarang. Di satu sisi, mereka berharap Fang Yu bisa dikalahkan, sehingga kutukan di tubuh mereka bisa terangkat. Namun di sisi lain, mereka takut Fang Yu akan meminta mereka untuk membantu menyelamatkan mereka ketika mereka akan kalah. Atau sebelum kalah, mereka akan meledakkan tanda kutukan di tubuh mereka dan membiarkan mereka mati. Wang Xuanfan sedang bermeditasi dengan mata tertutup di tengah platform kompetisi. Aura polos berwarna biru samar muncul dari tubuhnya,
dan napasnya megah. Ini Wang Xuanfan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia berhasil menyingkirkan sekte Tianjiao dan masuk 5 besar keluarga Tianjiao. Penonton di panggung penonton menyaksikan Wang Xuanfan dan terus menyampaikan apresiasinya. Bahkan jika mereka hanya bermeditasi di sana, memperlihatkan sedikit nafas, mereka telah membuat mereka merasa kuat. Tahukah Anda, Wang Xuanfan baru berusia 25 tahun. Masa depannya sungguh tidak terbatas. Dia tidak hanya berbakat dan kejam, tapi dia juga sangat tampan, andai saja aku punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Banyak wanita yang menunjukkan penampilan nimfo. Keluarga Wang adalah keluarga Wang, latar belakangnya terlalu kuat, waktu mereka untuk mengembangkan kejeniusan setidaknya 2 kali lebih cepat dari keluarga lain. Dalam hal ini, di antara 8 keluarga besar, 7 keluarga lainnya jauh lebih rendah daripada keluarga Wang. Sejujurnya, lihatlah apa yang disebut keluarga Lin generasi kedua. Setelah bertahun-tahun, Tianjiao yang mendukung meja tetaplah Lin Zhengsu. Di panggung penonton, terjadi banyak diskusi. Di antara kerumunan, Qi Ruoxing, yang berkerudung, sangat gugup. Dalam kasus larangan ketat ayahnya, dia masih menyelinap keluar rumah dan datang ke rumah Wang untuk menyaksikan pertempuran ini dengan fokus. Nafas yang terpancar dari Wang Xuanfan membuatnya terkejut. Kuat sekali, aku merasa berada pada level yang sama dengan ayahnya. Lawan Fang Yu, adalah orang ini. Tuan Fang Yu, Anda pasti akan menang. Qi Ruoxing menggigit bibir merahnya dan berkata dalam hatinya. Ini 150. Seorang gadis yang terlihat seperti remaja datang ke panggung kompetisi dengan menggunakan kursi roda. Duduk di kursi roda adalah Wang Xiaofeng yang sebelumnya terluka parah. Saudaraku, saudara Xuanfan ada di atas, apakah kamu ingin aku meneleponnya untukmu? Wang Xiaodan bertanya. Wajah Wang Xiaofeng masih tidak sehat, tetapi dia menjawab, baiklah, saya ingin mengatakan beberapa patah kata kepadanya. Pada saat ini, semua anggota inti keluarga Wang di lantai pertama panggung penonton memperhatikan kehadiran Wang Xiaofeng. Hal ini membuat wajah mereka tenggelam. Kemarin, ketika mereka sedang rapat, mereka memerintahkan Wang Xiaofeng dilarang hadir. Karena terlalu banyak orang yang hadir, mereka tidak ingin orang luar melihat situasi menyedihkan keluarga Wang Tianjiao. Tapi tanpa pikir panjang, Wang Xiaofeng tetap datang. Dan itu dekat dengan tahap kompetisi di bawah pengawasan semua orang. Wajah Wang Zishan berubah drastis, dan dia segera ingin melompat untuk menghentikannya. Wang Xiaofeng adalah putra kandungnya, dan Wang Xiaodan adalah putri kandungnya. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu melanggar peraturan, dan dia bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Tetapi pada saat ini, suara Wang Mingtong terdengar di telinganya. Baik, karena mereka ada di sini, biarkan mereka pergi. Ekspresi Wang Zishan terhenti, menghilangkan gagasan untuk berhenti. Kali ini, seluruh penonton yang berada di panggung penonton juga memperhatikan sosok yang duduk di kursi roda. Orang itu, Wang Xiaofeng. Ya, itu Wang Xiaofeng. 3 Tianjiao teratas di keluarga Wang gelombang www.novelringan.com gelombang sekarang diberi label seperti itu. Petik 2. Duduk di kursi roda, sepertinya aku belum pulih. Pantas saja keluarga Wang sangat marah. Sebelumnya, di mana kesombongan orang lain menindas keluarga mereka. Di panggung kompetisi, Wang Xuanfan sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Dengan lompatan ringan, dia berdiri di tepi platform kompetisi dan melompat ke depan Wang Xiaofeng. Wang Xiaofeng memandang Wang Xuanfan, dengan senyuman di wajah pucatnya, dan berkata, Xuanfan, saya mendengar bahwa Anda berjuang untuk saya di depan para tetua keluarga. Anda tertarik. Wang Xuanfan berjongkok, menggelengkan kepalanya, dan berkata, sepupu, inilah yang harus saya lakukan. Ketika saya diintimidasi saat itu, Anda berisiko dihukum dan membela saya. Sekarang, saatnya saya melakukan hal yang sama, Saya berterima kasih. Wang Xiaofeng mengangkat tangannya yang kaku, menepuk bahu Wang Xuanfan, matanya sedikit merah, dan berkata, Xuanfan, kamu bisa melakukan ini untukku, aku sangat berterima kasih. Kamu jauh lebih baik dariku. Tapi kamu masih harus sangat berhati-hati. Fang Yu, lawannya, cukup kuat. Wang Xuanfan mengangguk dan menjawab, jangan khawatir, sepupu, saya pasti akan berada di depan semua orang hari ini untuk mencari keadilan bagi Anda. Fang Yu, selama dia ada,
jangan berpikir untuk pergi dengan mudah. Dia harus membayar mahal. Saudara Suang Fan, ayolah, kami semua percaya padamu. Wang Xiaodan di belakang berkata, "Yah, dorong sepupumu ke posisi aman." Wang Suangfan mengulurkan tangannya, mengusap bagian atas kepala Wang Xiaodan, dan melompat kembali ke panggung seni bela diri. Wang Xiaodan mendorong Wang Xiaofeng dan berbalik ke panggung penonton di belakang. Waktu berlalu dengan lambat, segera, mencapai 1,58. Masih ada waktu 2 menit sebelum waktu kompetisi yang disepakati. Tapi Wang Suangfan sudah lama berada di sana, tapi Fang Yu tidak terlihat. Fang Yu ini akan melepaskan merpati. Banyak orang berkata dengan ekspresi jelek, memperhatikan waktu sepanjang waktu. Mereka datang jauh-jauh, tetapi mereka tidak ingin melihat apapun dan kembali. Itu normal jika kamu tidak datang. Mungkin kamu baru mengetahui bahwa tempat itu ada di rumah Wang setelah pertempuran. Biar ku bilang saja, bagaimana orang normal bisa menantang. Tapi karena dia tidak berani untuk menantang, dia tidak berbicara di depan umum kemarin. Bukankah ini mempermainkan kita? Oh, jika dia benar-benar tidak datang, itu akan sangat tidak nyaman, dan itu akan menghapus ekspektasi banyak orang. Di panggung penonton, berbagai suara bermunculan, ada yang menghela nafas, ada yang mengejek, dan ada pula yang marah. Di lantai pertama, wajah banyak anggota inti keluarga Wang sangat suram. Mereka sangat siap, jika Fang Yu tidak datang, semuanya akan sia-sia. Aku sudah mengatakannya sejak lama, Fang Yu, sialnya, tidak akan datang. Tian Jiao, peringkat ke-23 dalam daftar langit, Wang Luhe mencibir dan berkata, "Memang benar, aku pernah mendengar rumor itu sebelumnya. Aku selalu berpikir bahwa Fang Yu sebenarnya membawa identitas palsu." Pria yang berdiri di sampingnya, peringkat ke-37 dalam daftar langit, berkata Wang Zhenlong. "Menurutku juga begitu. Alasan kenapa aku tidak datang hari ini adalah karena aku takut mengungkapkan identitasku di depan banyak orang. Dia adalah fosil hidup dengan kedok bersalah, dan bersalah. Dia benar-benar tidak datang, tidak ingin menghadapi sekelompok generasi muda." Gadis muda di sampingnya, berkata dengan wajah bercanda. Namanya Wang Chenchen, dan dia menempati peringkat ke-53 dalam daftar teratas. Semua arogansi keluarga Wang sedikit tidak sabar dan mulai berbicara dengan suara rendah. Berdiri di tengah, mata Wang Mingtong gelap dan sedikit mengernyit. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Sebentar lagi, tepat pukul 2. Sepertinya itu tidak akan datang. Aku mengandalkan, Fang Yu mempermainkan kita seperti monyet. Hei, lari sia-sia, tegur penonton. Di panggung kompetisi, Wang Suangfan berdiri di tengah, tidak bergerak. Dia melihat ke depan dengan kedua matanya, tetapi tidak ada fokus pada pupilnya, seolah-olah tidak ada apa-apa di matanya. Saudaraku, Fang Yu sialan itu, benar-benar tidak berani datang. Wang Xiaodan mengertakkan gigi. Wang Xiaofeng tidak berbicara, matanya penuh kebencian dan kemarahan. Dia ingin melihat Fang Yu berlutut dan memohon belas kasihan, dan ingin melihat Fang Yu mati. Namun saat ini, Fang Yu tidak muncul. Dengan cara ini, kebencian dan penghinaan di hatinya tidak bisa dilampiaskan. Duduk di kursi roda, napas Wang Xiaofeng menjadi semakin berat, dengan darah di matanya. Tangannya akan terasa sangat sakit bahkan dengan kepalan tangan sekarang. Semua ini berkat Fang Yu. Fang Yu, jika kamu laki-laki, jangan malu-malu. 2 menit berlalu, ketika semua orang merasa bahwa Fang Yu tidak akan muncul dan hendak pergi. Wang Suangfan di panggung seni bela diri tiba-tiba mengangkat matanya. Ia datang. Setelah beberapa detik, semua orang di sekitarnya merasakan nafas samar datang dari belakang. Wow, ketika semua orang menoleh, mereka melihat sesosok tubuh di udara. Sosok ini tidak cepat atau lambat, sampai pada tahap kompetisi dan terjatuh. Jaraknya sekitar 10 meter dari Wang Suangfan. Fang Yu, ini dia. Sekelompok orang di panggung penonton yang hendak berangkat langsung menoleh dan menatap panggung kompetisi. Fang Yu benar-benar datang, dan datang ke sini sendirian. Keberanian ini sangat besar. Pertunjukan yang bagus sedang berlangsung. Anggota inti keluarga Wang melihat Fang Yu muncul sendirian, ekspresi mereka berubah, dan kemudian mereka menunjukkan senyuman kemenangan. Jika Fang Yu membawa orang lain, itu akan sulit bagi mereka. Tapi karena tidak melihat siapapun di belakang Fang Yu, mereka benar-benar lega. Sekarang,
Fang Yu sedang berbaring di talenan, meninggalkan mereka sendirian. Namun, Wang Hetian dan Wang Zishan saling memandang lagi, tergantung pada titik tertinggi di hati mereka. Saudaraku, bajingan ini benar-benar ada di sini. Selanjutnya, mari kita lihat saudara Suang Fan membalas dendam untukmu. Wang Xiaodan berkata dengan pipi merah karena kegirangan. Wang Xiaofeng menatap sosok Yu di atas panggung seni bela diri, matanya penuh kebencian. Tetapi pada saat ini, Fang Yu sepertinya merasakan tatapannya, tiba-tiba menoleh dan menatapnya. Oh, apakah kamu di sini juga? Fang Yu memandang Wang Xiaofeng dan tersenyum, sepertinya dia telah pulih dengan cukup baik. Tingkat kesehatan keluarga Wang Anda tidak buruk. Dengan kalimat ini, Fang Yu tidak merendahkan suaranya, melainkan menggunakan energi aslinya untuk menyebar. Oleh karena itu, semua orang yang hadir di panggung dapat mendengar kalimat ini dengan jelas. Ini adalah provokasi telanjang. Fang Yu ini sangat kuat. Di wilayah keluarga Wang, di depan begitu banyak anggota keluarga Wang, langsung terprovokasi. Anda tahu, Wang Xiaofeng dicap seperti ini olehnya. Menghadapi sarkasme Fang Yu, Wang Xiaofeng mengertakkan gigi, seluruh tubuhnya gemetar. Dia ingin berdiri, merobek kulit Fang Yu, berkeping-keping, kram dan mengupas tulangnya, dan membiarkan dia merasakan sakit yang paling parah. Tapi sekarang dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia hanya bisa berharap sepupunya Wang Suangfan akan membalaskan dendamnya. Jangan menatapku seperti itu, kamu gunakan tanganmu dulu. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Mata Wang Xiaofeng memerah dan dia ingin berbicara, tetapi karena amarahnya yang luar biasa, dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Selanjutnya, kompetisi resmi dimulai. Jenderal Wang Mingzhenqi menguatkan dan berkata, Fang Yu awalnya ingin mengobrol beberapa patah kata lagi dengan Wang Xiaofeng. Mendengar ini, dia melirik Wang Mingtong. Ekspresi Wang Mingtong muram dan dia juga menatap Fang Yu. Lawanmu hari ini adalah aku. Saat ini, kata Wang Suangfan. Fang Yu menoleh dan memandang Wang Suangfan di depan. Tahap dewa, tahap akhir. Dikombinasikan dengan usianya, ini memang merupakan bakat budidaya terbaik. Bahkan di dunia budidaya keabadian sebelumnya, Wang Suangfan dapat dianggap sebagai penjahat. Sementara Fang Yu memandang Wang Suangfan juga melihat ke arah Fang Yu. Dari sudut pandangnya, Fang Yu memperlihatkan dua karakter di sekujur tubuhnya. Biasa, auranya sangat lemah, dan auranya tidak kuat, dan aura dasar budidayanya menunjukkan bahwa dia masih dalam masa pemurnian. Namun meski begitu, Wang Suangfan tetap tidak meremehkan Fang Yu. Dia tahu betul bahwa orang tidak boleh berpenampilan. Fang Yu mampu melukai Wang Xiaofeng dengan parah dan dengan mudah mengalahkan 12 biksu dari keluarga Wang. Kekuatannya tentu tidak akan selemah kelihatannya. Fang Yu, hari ini, aku akan mencari keadilan untuk sepupuku. Saat kamu dikalahkan, aku harap kamu bisa dengan tulus meminta maaf kepada sepupuku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini dengan mudah. Mata Wang Suangfan menakjubkan, katanya. Mengapa kamu berbicara begitu tajam? Fang Yu mengerutkan kening. Ledakan. Wang Suangfan berhenti bicara, napasnya tiba-tiba meledak. Kekuatan besar menyebar ke sekeliling. Ini akan berperang. Penonton di panggung penonton gelombang www.novelringan.com gelombang menatap lurus ke depan, mata tertuju pada panggung kompetisi, karena takut sekejap mata akan melewatkan momen indah itu. Momentum Wang Suangfan terus meningkat. Dan masih banyak lagi. Saat ini, Fang Yu tiba-tiba berbicara. Wang Suangfan memandang Fang Yu dengan mata dingin. Apakah pertandingan ini berakhir, atau tidak ada habisnya? Fang Yu bertanya. Setelah mendengar pertanyaan ini, Wang Suangfan sedikit menyipitkan mata tanpa menjawab. Ledakan. Saat dia menendang kakinya, yah, jika aku tidak berbicara, aku akan memperlakukannya seolah-olah aku mati. Fang Yu bergumam pada dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, sosoknya berubah menjadi cahaya kemasan dan menghilang di tempatnya. Wang Suangfan bergegas ke tubuh Fang Yu, hanya untuk menemukan bahwa sosok di depannya telah hilang. Dia hendak menoleh, tetapi merasakan bulu berdiri di belakang lehernya. Di belakang, Wang Suangfan tidak berbalik, tetapi memukul dengan telapak tangannya. Langit kilat, Fang Yu hendak menendang punggung Wang Suangfan, tetapi cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di depannya. Dalam sekejap, nafas Wang Suangfan berpindah dari depan ke atas kepalanya.
Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat Wang Xuanfan memegang tombak panjang yang bersinar dengan cahaya yang kuat di tangannya, tiba-tiba menusuk ke bawah. Ledakan. Detik berikutnya, tanah tempat Fang Yu berada meledak. Suara yang memekakkan telinga memenuhi telinga semua orang. Di saat yang sama, tanah bergetar. Terjadi keributan di panggung penonton. Betapa hebatnya pertarungan ini, dan karena pertempuran baru saja dimulai, maka pertempuran telah dimulai. Formasi ini, sepertinya tidak akan ada habisnya. Di panggung kompetisi, cahayanya menghilang. Fang Yu berdiri di tempatnya, memegang ujung tombak yang paling tajam dengan satu tangan. Wang Xuanfan berdiri di udara dengan wajah muram. Dengan pukulan sekuat tenaga, Fang Yu benar-benar menangkapnya dengan satu tangan, dan sekarang, dia bahkan tidak bisa menarik kembali tombaknya. Bagaimana kekuatan fisik orang ini bisa begitu mendominasi? Penonton yang berada di panggung penonton pun kaget melihat adegan ini. Ambil bilah senjatanya dengan tangan kosong. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Melihat pemandangan ini, wajah semua raja berubah. Terutama Wang Xiaofeng. Dia telah mengalami perasaan ini secara positif. Tubuh Fang Yu, seperti King Kong, kebal dan kuat. Saat ini, Fang Yu mereproduksi kekuatan fisiknya. Sebuah firasat buruk muncul jauh di lubuk hati Wang Xiaofeng. Sky Blink tidak digunakan dengan cara ini. Anda tidak dapat menggunakannya sebagai teknik tubuh murni. Ini adalah teknik ofensif yang menggunakan kecepatan untuk meningkatkan kekuatannya. Fang Yu mencengkeram bilah tombak dan berkata, memanggil. Namun sebelum kata-kata Fang Yu selesai, Wang Xuanfan memanfaatkan kekuatannya untuk melepaskan tombaknya, dan terbang ke langit. Anak muda zaman sekarang sangat tidak mau mengenyam pendidikan. Fang Yu menggelengkan kepalanya, melemparkan tombaknya ke samping dengan santai. Saat ini, Wang Xuanfan telah menghilang di udara. Dia baru saja mendengar kata-kata Fang Yu, tapi dia tidak menganggapnya serius, hanya menganggapnya sebagai ejekan. Sky Blitz adalah buku rahasia teknik tubuh tingkat atas di paviliun kitab suci keluarga Wang, dan dikatakan berasal dari sekte besar 3000 tahun yang lalu. Buku cheat ini adalah satu-satunya. Dengan kata lain, selain keluarga kerajaan, tidak ada orang lain yang bisa menguasai gumulan langit. Apa yang dikatakan Fang Yu tadi hanyalah omong kosong. Siapa yang lebih mengenal gumulan langit biru selain keluarga kerajaan mereka? Set, set, set. Sosok Wang Xuanfan berkedip-kedip di udara. Kecepatannya mencapai titik ekstrim, dan lusinan bayangan muncul di udara. Di saat yang sama, ledakan sonik yang keras terdengar. Ini menggunakan kecepatan tertinggi untuk menimbulkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan ini telah melampaui batas seniman bela diri, kan? Terlalu kuat. Dengan cara ini, tidak ada yang tahu lokasi tepatnya. Di panggung penonton, seseorang berkata dengan ngeri. Di udara, kecepatan Wang Xuanfan terus meningkat. Selanjutnya, dia akan memulai serangan badai terhadap lawan Yu. Di bawah serangan intensif, yang bisa dilakukan Fang Yu hanyalah bertahan. Dan selama Anda berada di sisi bertahan, cepat atau lambat Anda akan terekspos. Inilah pemikiran Wang Xuanfan. Memanggil. Udara pedang cahaya biru menyapu. Fang Yu dengan lembut berbalik ke samping, menghindari pukulan itu. Ledakan. Namun dalam waktu setengah detik, dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengeluarkan energi yang membuat marah, yang mengenai punggungnya. Fang Yu tidak mengelak, membiarkan amarahnya yang sebenarnya menghantamnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, platform kompetisi di kaki Fang Yu meledak. Boom, boom, boom. Bayangan Wang Xuanfan, Fang Yu membentuk tren pengepungan dan penindasan. Fang Yu, yang berada di pengepungan bayangan, menderita lebih dari 2 serangan dari Wang Xuanfan setiap detik. Dan pelanggaran-pelanggaran ini nyata adanya. Setiap pukulan langsung ke sasaran. Jika orang lain dikelilingi oleh situasi seperti itu, mereka akan dikalahkan dalam beberapa detik. Di mata semua penonton, Fang Yu memang putus asa. Meskipun saya tidak dapat melihat serangan Wang Xuanfan, saya dapat melihat bahwa pakaian Fang Yu telah terkoyak. Kecepatan Wang Xuanfan terlalu tinggi dalam pertempuran. Kecepatannya, melawan 3 teratas dalam daftar langit, saya khawatir dia juga bisa memanfaatkannya. Saya pikir sulit untuk mengatakan apakah Fang Yu dapat menyelamatkan hidupnya. Penonton di panggung banyak berbicara. Orang-orang di pihak keluarga Wang juga menunjukkan keterkejutan. Hanya sedikit dari mereka yang pernah melihat Wang Xuanfan menggunakan kekuasaan. Namun kini sepertinya, persiapan yang mereka lakukan sebelumnya tidak ada gunanya.
Dengan situasi saat ini, Fang Yu tidak bisa melawan Wang Xuanfan sama sekali. Saudaraku, saudara Xuanfan akan membalaskan dendammu. Wang Xiaodan mengepalkan tinjunya dan melompat kegirangan. Wang Xiaofeng mengertakkan gigi dan menatap Fang Yu, yang dikelilingi oleh bayangan di atas panggung. Belum cukup, Fang Yu belum berteriak, dia belum memohon ampun. Set, set, set. Saat menggunakan Sky Flash, kecepatan Wang Xuanfan terus meningkat. Setiap pukulannya mengarah ke bagian vital Fang Yu. Tetapi bahkan jika beberapa serangan Fang Yu tidak lolos, dia tidak menyebabkan kerusakan fatal pada lawan Yu. Baginya, ini sangat aneh. Sepertinya cangkong flash memang digunakan olehmu sebagai teknik tubuh. Fang Yu berkata dengan ringan, jika kamu menggunakannya dengan cara ini, efeknya telah melemah setidaknya 40%. Kamu, diamlah untukku. Wang Xuanfan berkata dengan dingin, dan suaranya terdengar di telinga Fang Yu dari segala arah. Serangan mewah adalah tabu bagi biksu. Fang Yu berkata lagi, jangan keras kepala, kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mematahkan pelanggaran mewah. Kata-kata Fang Yu baru saja keluar, Wang Xuanfan menampiknya. Tapi begitu suara itu turun, Fang Yu tiba-tiba mengulurkan tangannya. Posisi tangan baru saja memperkirakan posisi yang akan dicapai Wang Xuanfan. Retakan, Wang Xuanfan merasa lehernya tegang, dan Fang Yu Zeng mencekiknya. Fang Yu mencubit leher Wang Xuanfan dengan satu tangan dan membantingnya ke tanah. Ledakan, dengan suara keras, kerikil itu meledak. Wang Xuanfan bersenandung menyakitkan, dan begitu saja. Adegan ini membuat semua penonton berseru lagi dan lagi. Di bidang penglihatan mereka, Wang Xuanfan, yang kecepatannya terlalu cepat untuk ditangkap dengan mata telanjang, dengan mudah ditangkap oleh Fang Yu dan ditekan ke tanah. Hanya dalam 1 atau 2 detik, Fang Yu menyelesaikan pembalikannya. Bagaimana dia melakukannya? Ketika Wang Xuanfan ditekan ke tanah, bayangan di udara menghilang secara alami. Kamu, dagu Wang Xuanfan penuh darah, dan dia membuka matanya dan menatap Fang Yu di depannya. Dia tidak mengerti, kecepatannya telah mencapai batas. Bagaimana Fang Yu bisa menangkapnya dengan akurat? Fang Yu melepaskan tangan yang memegang leher Wang Xuanfan, berdiri, tersenyum tipis, dan berkata, saya optimis, inilah kilatan langit yang sebenarnya. Memanggil, begitu suara itu turun, sosok Fang Yu menghilang di tempatnya. Fang Yu berubah menjadi seberkas cahaya di udara, meninggalkan hantu emas kemanapun dia pergi. Ketika sosok itu muncul, hanya dalam 3 detik, sebuah rune kompleks terbentuk di udara, yang ukurannya cukup besar untuk menutupi seluruh platform kompetisi. Ini ledakan langit. Bagaimana dia bisa menguasai rahasia keluarga kita? Di antara kerumunan keluarga Wang, beberapa leluhur memandang ke restoran di langit, berseru tak percaya. Wang Mingtong juga melihat sosok di udara, wajahnya sangat muram. Pembentukan tanda di udara, cahaya keemasan yang kuat muncul, dan dengan cepat turun. Wang Xuanfan terbaring di tanah, melebarkan matanya untuk melihat rune yang diturunkan, hanya keterkejutan di matanya. Sky Blitz, apakah digunakan seperti ini? Mengapa orang ini menguasai kilatan langit? Menghadapi jimat emas besar yang menutupinya, Wang Xuanfan terbaring kosong di tempat, dia tidak dapat melarikan diri, juga tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dari lantai pertama panggung penonton, dengan sangat cepat. Memanggil. Sosok ini muncul di depan Wang Xuanfan, mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tangan. Bas, sebuah perisai tebal yang menyebalkan menopangnya. Detik berikutnya, seluruh platform kompetisi diledakkan hingga runtuh oleh rune besar yang jatuh. Para penjaga elit keluarga Wang yang berdiri di alun-alun semuanya diledakkan oleh kekuatan pukulan ini. Gelombang www.novelringan.com gelombang. Adegan ini sangat mengejutkan. Platform kompetisi seluas hampir 1000 meter persegi dihancurkan dengan tanah. Fang Yu hanya membutuhkan 2 atau 3 detik untuk melakukan pukulan yang mempesona namun menakutkan ini. Kekuatan macam apa ini? Ya Tuhan, Fang Yu ini benar-benar sekuat rumor yang beredar. Serangan Wang Xuanfan sebelumnya tidak berpengaruh sama sekali padanya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ini tampaknya merupakan serangan pertama Fang Yu terhadap inisiatif ini? Kerumunan di panggung penonton melambat dan segera menyadari hal ini. Di depan serangan badai Wang Xuanfan, mereka merasa bahwa Wang Xuanfan telah berada di atas angin. Namun nyatanya, Fang Yu tidak mengambil inisiatif sekalipun.
Sekarang begitu dia menembak, Wang Xuanfan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkompetisi. Ini menunjukkan bahwa kekuatan keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Asapnya menghilang perlahan. Di lapangan, topeng sangat menarik perhatian. Wang Mingtong berdiri di samping Wang Xuanfan dan memblokir pukulannya. Ketika Wang Mingtong berkuasa, semua leluhur keluarga Wang mengubah wajah mereka. Ini di luar rencana. Awalnya, mereka berencana untuk mengirimkan pembangkit tenaga listrik Wang Xuanfan generasi kedua ketika Wang Xuanfan dikalahkan, menyamar sebagai Wang Xuanfan dengan mantra, dan terus melawan Fang Yu. Tapi saat ini, Wang Mingtong langsung berlari ke atas panggung. Tapi situasinya mendesak, dan memang tidak ada jalan lain. Jika Wang Mingtong tidak terburu-buru ke panggung seni bela diri, Wang Xuanfan akan terkena serangan tadi, pasti akan lebih beruntung. Kamu sepertinya tidak mematuhi aturan, kan? Fang Yu di udara perlahan jatuh dan berkata, belajar seni bela diri, intinya berakhir. Wang Mingtong berkata dengan sungguh-sungguh, jika saya dirugikan, saya takut saya akan menjadi abadi lagi. Fang Yu berkata sambil tersenyum sinis. Wang Mingtong tidak mengubah wajahnya, dan berkata, kamu dan Xuanfan bukan dari generasi yang sama. Jika keduanya bertarung satu sama lain, itu tidak adil. Oh, mari kita bicara tentang senioritas sekarang. Kaulah yang menyatakan perang. Fang Yu jatuh ke tanah, mengangkat alisnya dan berkata, Paman, saya bisa terus bertarung, jika saya kalah. Saya bersedia, tolong beri saya kesempatan. Wang Xuanfan berdiri dengan susah payah dan berkata. Wang Mingtong melirik Wang Xuanfan dan berkata, tidak, pertempuran sudah berakhir. Bagaimana situasinya? Mengapa keluarga Wang terburu-buru? Orang itu adalah Wang Mingtong. Saya mendengar bahwa Wang Xuanfan adalah anggota cabangnya. Dia akan kalah. Tentu saja, dia harus pergi dan menyelamatkannya. Bagaimanapun, dia adalah benih harapan bagi keluarga Wang. Ini, sedikit tidak tahu malu. Penonton di panggung penonton berbisik. Jika Anda bersatu dengan Xuanfan, Anda pasti akan memiliki nama di daftar. Wang Mingtong melanjutkan, alasan mengapa Anda tidak memilikinya adalah karena Anda tidak lagi berada dalam kelompok usia tersebut. Menurut saya, usia Anda mungkin lebih dari 100. Apakah Anda tua? Benar, umurku sebenarnya 5.000 tahun. Fang Yu mengangguk dan menjawab dengan jujur. Namun ketika mendengar jawaban ini, Wang Mingtong mengerutkan kening dan berkata, penampilanmu memang sangat muda, tapi usiamu. Petik 2. Oke, jangan bicara tentang generasi dan usia, saya hanya bertanya, apakah kamu menyebutkan tes ini? Fang Yu menyela Wang Mingtong dengan tidak sabar dan bertanya. Wajah Wang Mingtong masih tenang, dan berkata, ya, saya mengakuinya. Sekarang, apa yang ingin kamu lakukan? Fang Yu bertanya lagi. Saya akan menyerah menggantikan Wang Xuanfan. Keluarga Wang kami mengakui bahwa Xuanfan saat ini bukanlah lawan Anda. Wang Mingtong berkata dengan tidak tergesa-gesa. Saat saya mengatakan ini, semua orang terkejut. Wang Mingtong menyerah di depan banyak orang. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun yang hadir. Tapi setelah mendengarkan dengan seksama, kata-kata Wang Mingtong sangat halus. Banyak orang dapat mendengar makna tersembunyinya. Benar, Wang Xuanfan memang kalah, tetapi Fang Yu menindas yang kecil dengan menindas yang besar, bukan menang. Ketika Wang Xuanfan tumbuh dewasa, Fang Yu belum tentu menjadi lawan. Keluarga Wang kami mengakui bahwa kami kalah dalam permainan ini, tetapi Fang Yu dan Wang Xuanfan tidak berada pada level yang sama, dan menang adalah hal yang normal. Sejujurnya, kesimpulan bahwa Wang Mingtong keluar untuk menyanyikan drama seperti itu sangat menjijikkan. Bahkan jika Fang Yu benar-benar tidak seumuran dengan Wang Xuanfan, apa yang dia katakan sangat memalukan. Bagaimanapun, kompetisi ini diprakarsai oleh Wang Xuanfan. Dan karena keluarga Wang setuju dengannya untuk menyatakan perang seperti ini, itu berarti keluarga Wang juga percaya bahwa Wang Xuanfan dapat mengalahkan Fang Yu. Sekarang, Wang Xuanfan jelas bukan lawan, dan dia keluar untuk berbicara tentang senioritas. Pendekatan ini benar-benar kehilangan akal dan keberanian yang seharusnya dimiliki keluarga pertama, dan tampak sangat remeh. Bahkan penonton di panggung penonton pun merasa dirugikan terhadap Fang Yu. Namun, mati lemas adalah mati lemas, tetapi mereka tidak berani berkata apa-apa. Bagaimanapun, mereka sekarang berada di wilayah keluarga Wang. Jika sesuatu diucapkan dan didengar, akibatnya sangat buruk. Dengan kekuatan keluarga Wang,
apalagi menyelesaikan satu orang, bahkan jika ia ingin menghancurkan peringkat non-top di ibu kota utara, mudah untuk membalikkan telapak tangan. Benar-benar tidak tahu malu. Qi Ruoxing di antara kerumunan mengertakkan gigi karena marah ketika Wang Mingtong mengatakan sesuatu. Pada saat ini, orang-orang di pihak keluarga Wang juga melihat ke arah Wang Mingtong, dan wajah mereka tidak cantik. Bahkan berbagai leluhur tidak menyangka Wang Mingtong akan mengatakan hal seperti itu. Mereka sangat jelas mengatakan bahwa ucapan seperti itu pasti akan menimbulkan kebencian masyarakat yang hadir. Jika menyebar, keluarga Wang akan ditertawakan oleh seluruh dunia seni bela diri ibu kota utara. Kakak tertua Mingtong, apa yang ingin kamu lakukan? Wang Xinghe, master saat ini, memandang Wang Mingtong di reruntuhan kompetisi Taichung. Paman, Wang Xuangfan tampak jelek dan menatap Wang Mingtong. Xuangfan, kamu tidak perlu berkecil hati. Dengan bakatmu, kamu pasti akan lebih baik dari dia di masa depan, kata Wang Mingtong. Wang Mingtong membantu Wang Xuangfan berdiri dan menatap Fang Yu, berkata, kompetisi hari ini, kamu menang, kamu bisa bersorak sebanyak yang kamu mau. Setelah berbicara, Wang Mingtong membantu Wang Xuangfan lalu berbalik dan pergi. Melihat adegan ini, seluruh penonton yang berada di panggung. Penonton merasa dirugikan dan tidak nyaman terhadap Fang Yu. Dalam pertandingan antara Fang Yu dan Wang Xuangfan ini, tidak ada perbedaan antara menang dan kalah. Kata-kata Wang Mingtong sungguh menjijikkan. Hei, tunggu sebentar. Fang Yu memanggil Wang Mingtong. Ada apa? Apakah kamu masih ingin aku memberimu penghargaan? Wang Mingtong berbalik dan bertanya dengan sinis. Saya tahu bahwa Anda sengaja membuat saya kesal, membuat saya bertindak, dan membuat perilaku ofensif yang tidak ada hubungannya dengan pertempuran ini. Fang Yu berkata, dengan cara ini, Anda dapat membiarkan sejumlah besar uang yang telah dipersiapkan, biksu, bekerja bersama saya dan menahan saya di rumah Wang. Meski melakukan hal itu akan membuat keluarga Wang kehilangan sedikit reputasi. Tapi untuk menyelesaikan kebencianku sepenuhnya, tidak masalah jika reputasiku hilang. Bagaimanapun, keluarga Wang tetaplah keluarga pertama, dan tidak ada yang berani untuk mengatakan apapun kepada keluarga Wang. Petik 2. Menurutku itu tidak dapat dipisahkan, bagaimana menurutmu? Dengan senyum tipis di wajah Fang Yu, dia memandang Wang Mingtong dan berkata. Wang Mingtong mengernyitkan wajahnya dan matanya berubah. Fang Yu benar-benar melihat pikirannya. Dan kata-kata ini juga didengar oleh semua orang yang hadir di panggung penonton. Semua orang memandang Wang Mingtong dengan mata terkejut. Tidak heran jika Wang Mingtong mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Ternyata hanya untuk memprovokasi Fang Yu agar menyingkirkan Fang Yu sepenuhnya. Cara-cara ini sangat menyeramkan. Itu memang patriark keluarga Wang yang paling bergengsi. Apa yang menurutmu adalah urusanmu. Bagaimanapun, bagi keluarga Wang kita, pertempuran hari ini telah berakhir, kata Wang Mingtong. Setelah berbicara, dia sekali lagi mendukung Wang Xuangfan dan berjalan kembali. Namun sebelum dia mengambil 2 langkah, dia merasa bahunya ditahan. Wajah Wang Mingtong berubah drastis, dan hatinya terkejut. Dia berada dalam kondisi sangat waspada, tapi dia masih tidak memperhatikan siapapun di dekatnya. Dia segera melepaskan nafasnya dan menoleh. Lalu, dia melihat wajah Fang Yu dari dekat. Saya harus mengatakan bahwa tindakan agresif Anda berhasil pada saya. Fang Yu tersenyum dingin dan berkata, sekarang, aku benar-benar harus mengalahkanmu untuk meredakan amarahku. Kamu, Wang Mingtong tampak jelek dan hendak berbicara. Tapi sebelum dia selesai berbicara, tinju Fang Yu telah mencapai wajahnya. Kecepatannya terlalu cepat dan jaraknya sangat dekat, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Retak, suara remuk tulang gelombang www.novelringan.com gelombang disertai dengan suara teredam, Wang Mingtong menjerit, dan terjatuh. Fang Yu tahu niat pihak lain, tapi tetap melakukannya. Hal ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tangan Fang Yu kali ini, setara dengan menyatakan perang terhadap seluruh keluarga Wang di wilayah keluarga Wang. Pendekatan ini, tidak bisa dikatakan bahwa dia sedang sekarat, tapi setidaknya, itu menempatkan dirinya dalam situasi putus asa. Dalam upaya sia-sia untuk menggunakan kekuatannya sendiri melawan keluarga seni bela diri, dia masih menjadi keluarga seni bela diri pertama di ibu kota utara. Sejak zaman kuno, hanya ada satu akibat dari situasi ini, yaitu individu yang dihancurkan menjadi bubuk oleh keluarga.
Menilai dari pertarungan tadi, namun alasan mengapa keluarga Wang menjadi keluarga pertama bukanlah yang disebut Tianjiao dari generasi muda. Yang terkuat adalah warisan mereka. Di keluarga kerajaan, jumlah pembangkit tenaga listrik di atas para dewa selalu menjadi misteri. Hari ini, Anda mungkin bisa melihat latar belakang keluarga Wang. Di panggung penonton, semua penonton berada dalam suasana hati yang kompleks, baik gembira maupun takut. Terlibat dalam kejadian seperti itu hanyalah sebuah kecelakaan bagi mereka. Jika kamu benar-benar bertarung nanti, mungkin itu akan terpengaruh ke dalam situasi yang berbahaya. Apa yang harus saya lakukan? Di antara kerumunan, Qi Ruoxing menutup mulutnya, membuka matanya yang indah, dan memandang Fang Yu di reruntuhan, hatinya tenggelam ke dasar. Ini adalah keluarga Wang. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, bagaimana dia bisa mengalahkan seluruh keluarga Wang. Semua penjaga mematuhi perintah, dan segera jatuhkan orang gila pemberani ini. Wang Xinghe berteriak dengan ekspresi jelek di wajahnya. Sekelompok penjaga elit yang telah berdiri di sekitar platform seni bela diri sebelumnya segera berkumpul, berteriak serempak, dan bergerak maju, membentuk lingkaran mengelilingi lawan. Jangan lakukan, Suang Fan masih di tangannya. Pada saat ini, seorang patriark melompat dengan cemas, menyebarkan energi aslinya dengan keras. Mendengar kata-kata ini, semua orang kaget. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Wang Xuanfan masih terbaring di depan Fang Yu. Ini adalah masalah besar. Ketika Wang Xuanfan jatuh ke tangan Fang Yu, dia pasti akan menjadi alat untuk mengintimidasi keluarga kerajaan mereka. Selama Fang Yu terus mengendalikan Wang Xuanfan, keluarga Wang mereka hanya bisa melihat Fang Yu pergi. Wang Xuanfan adalah harapan mereka untuk masa depan keluarga Wang, dan tidak boleh ada kecelakaan. Pada saat ini, Fang Yu, yang terjebak dalam lingkaran yang dikepung, berjongkok tanpa tergesa-gesa dan menatap Wang Xuanfan. Saat ini, Wang Xuanfan sedang membuka matanya lebar-lebar, melihat ke arah terbang Wang Mingtong. Dia mengertakkan gigi, matanya penuh amarah. Dari awal menggunakan pendekatan radikal kepadaku, pamanmu harusnya siap dikalahkan olehku. Fang Yu berkata dengan ringan, dia menanyakan nasibnya sekarang. Setelah mendengar kata-kata ini, Wang Xuanfan menoleh dan menatap Fang Yu, auranya meledak lagi. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba menekan bahu kiri Wang Xuanfan. Boom! Dengan suara keras, seluruh tubuh Wang Xuanfan ambruk beberapa inci ke tanah dan menjerit. Hal ini menyebabkan banyak tulang di tubuhnya patah. Inilah kelemahan Tianjiao yang dikembangkan oleh keluarga bangsawan ini. Mereka hanya menatap tingkat kultivasi sejak mereka masih muda, mengertakkan gigi dan bergegas, tetapi fondasinya tidak dibangun dengan baik. Di dunia budidaya keabadian sebelumnya, para pembudidaya yang telah mencapai tahap transformasi tubuh mereka memiliki setidaknya 3 hingga 4 penempaan tubuh. Namun di dunia seni bela diri saat ini, menurut pengamatan Fang Yu, sebagian besar biksu dalam tahap transformasi hanya melakukan tempur tubuh mereka 1 atau 2 kali, dan hanya sedikit yang melakukan tempur tubuh mereka lebih dari 2 kali. Hal ini menyebabkan tubuh mereka menjadi sangat rapuh. Di depan Fang Yu, benda itu lebih seperti kaca, pecah jika disentuh. Begitu pamanmu meninggal, jangan lakukan itu lagi, tetaplah di sini. Fang Yu berdiri, menatap Wang Xuanfan yang kesakitan, dan berkata, bakatmu bagus, dan ketika pandangan itu relatif benar, saya akan memberi Anda kesempatan, bukan menghapus kultivasi Anda. Setelah berbicara, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Para penjaga elit mengepung Fang Yu. Pada saat yang sama, Fang Yu dapat merasakan bahwa masih banyak biksu yang bergegas ke tempatnya berada. Sepertinya tekad keluarga Wang untuk membunuhku cukup besar. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia berkata pada dirinya sendiri. Dia meninggalkan bekas kutukan di tubuh Wang Zishan dan Wang Hetian sebelumnya. Namun selama ini, dia tidak pernah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga Wang, dan tentu saja melupakan keberadaan kedua orang tersebut. Katakan padaku, berapa banyak orang yang keluarga Wangmu persiapkan untuk menjamuku hari ini? Suara Fang Yu terdengar di telinga Wang Zishan dan Wang Hetian. Mereka berdua begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar hebat, wajah mereka pucat. Katakan padaku dengan cepat, Fang Yu berkata dengan tidak sabar. Kami tidak tahu, jawab Wang Zishan dengan sangat ketakutan. Kalau begitu, katakan padaku sesuatu yang jelas. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata melalui transmisi suara,
jika kamu memberitahuku, kamu tidak tahu apa-apa, maka aku hanya bisa membuat kematianmu tidak jelas. Pasti akan bisa meninggalkan keluarga Wang. Mereka tidak berani melakukannya. Wang Hetian berkata dengan suara gemetar. Petik 2 titik titik titik. Lupakan. Fang Yu berhenti bertanya pada kedua orang ini. Fang Yu, aku memerintahkanmu untuk segera melepaskan Suang Fan. Jika tidak, keluarga Wang kami tidak akan pernah mati bersamamu. Ketika Wang Ningtong jatuh, Tuan Wang Xinghe secara alami menjadi pembicara raja. Dia melompat ke udara, menatap Fang Yu, ekspresinya suram. Aku juga tidak menangkapnya, Fang Yu berkata sambil mengangkat bahu. Kamu, segera mundur sejauh 50 meter. Wang Xinghe berkata dengan sungguh-sungguh. Wang Suangfan tampaknya benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertindak. Dengan kekuatan Fang Yu, bahkan jika dia tidak mengendalikan Wang Suangfan di tangannya, jarak ini, untuk membunuhnya hanyalah masalah beberapa saat. Orang-orang ada di sini, jika kamu ingin mengambilnya, aku tidak akan kembali. Fang Yu tersenyum. Anda, wajah Wang Xinghe membiru, dan amarahnya berkobar. Sekarang berada di keluarga Wang, di bawah pengawasan hampir 1000 pasang mata. Menghadapi pengepungan keluarga Wang, Fang Yu berani memprovokasi. Ini bisa ditoleransi, dan itu tidak tertahankan. Namun, Wang Suangfan masih di tangan Fang Yu. Saat ini, pembangkit tenaga listrik keluarga Wang perlahan-lahan telah tiba. Hanya dalam 5 menit, 34 biksu dari tahap transformasi telah berkumpul. Dengan begitu banyak pembudidaya di tahap transformasi dewa, menarik diri secara langsung dari keluarga Wang sudah cukup untuk mendukung kekuatan keluarga teratas. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang biksu dari keluarga Wang melangkah maju dan bertanya. Bagi keluarga Wang, wajah dan martabat lebih penting dari apapun. Tidak masalah, beri aku kesempatan dan kalahkan orang fanatik ini. Beberapa dari mereka bertanggung jawab menyelamatkan Suang Fan. Kata Wang Xinghe, ya. 34 biksu dalam tahap transformasi merespons pada saat yang sama, dengan momentum yang luar biasa. Memanggil, detik berikutnya, masing-masing menunjukkan kekuatan magisnya. Sebagian dari biksu menuju ke arah Fang Yu. Bagian lainnya bergerak menuju posisi Wang Suangfan. 2 detik kemudian, seorang biksu bergegas menuju tubuh Wang Suangfan, memeluk Wang Suangfan, menendang kakinya, dan segera meninggalkan sisi Fang Yu. Wang Suangfan diselamatkan seperti ini. Melihat pemandangan ini, keluarga Wang di belakang bersorak. Di panggung penonton, mereka berseru berulang kali. Bagaimana kabarnya? Fang Yu terlalu besar. Wang Suangfan adalah satu-satunya kunci kematiannya saat ini, dan dia dibawa pergi. Sekarang, Fang Yu sudah selesai. Qi Ruoxing di antara kerumunan gemetar, seolah-olah dia telah melihat akhir cerita Fang Yu. Dengan begitu banyak dewa yang kuat di keluarga Wang, bagaimana Fang Yu bisa menerobos? Tidak peduli bagaimana Anda berpikir, itu tidak mungkin, kecuali seseorang ditemukan datang untuk menyelamatkan. Selamatkan, ngomong-ngomong, Tuan Huaixu. Qi Ruoxing menggigit bibir merahnya, mengambil keputusan, dan segera meninggalkan panggung penonton. Suang Fan telah diselamatkan, yang lain mematuhi perintah untuk menjatuhkan pria sombong ini. Wang Xinghe meraung kegirangan di wajahnya. Ya, 34 pembudidaya tahap transformasi, serta kelompok penjaga di tanah yang telah disiapkan, bergegas maju. Menghadapi penjaga yang bergegas, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, mengepalkan tangan kanannya, dan menghantam tanah. Ledakan, tanah tempat Fang Yu berada langsung runtuh. Tanah bergetar hebat, kekuatan besar menyebar ke sekeliling. Apa, hampir 80 penjaga bergegas dari 4 arah, sebelum mereka sempat menyentuh Fang Yu, mereka diledakkan oleh ledakan kekuatan ini. Kelompok penjaga tingkat elit ini gelombang www.novelringan.com gelombang telah terpecahkan. Namun saat ini, suasana megah seperti lautan muncul di langit. Para beku dalam tahap transformasi, lakukanlah. Satu-satunya tujuan mereka adalah Fang Yu. Dalam menghadapi situasi ini, jika Anda berganti menjadi biksu manapun, meskipun biksu tersebut kuat dalam daftar suci, saya khawatir Anda akan merasa frustrasi. Pengepungan 34 petani. Siapa yang bisa melawan? Ledakan. Salah satu biksu memimpin. Telapak tangannya menyatu. Oke, pembersihan resmi dimulai. Fang Yu tersenyum dingin, tubuhnya berubah menjadi cahaya, dan langsung menghilang di tempatnya. Baginya,
34 biksu dalam tahap transformasi tidak jauh berbeda dengan 34 biksu dalam tahap pemurnian. Semut yang lebih besar tetaplah semut. Wow, tubuh Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan, dan dia tidak mundur dan melakukan serangan balik. Ledakan, biksu yang paling dekat dengan Fang Yu bahkan tidak punya kesempatan untuk membela. Fang Yu memukul dadanya dengan tinju, memuntahkan seteguk besar darah, jatuh seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Waspada, waspada, para biksu lain di sekitar berteriak untuk mengingatkan teman mereka. Tetapi saat ini, Fang Yu sudah bergegas menuju biksu berikutnya. Ledakan, dengan pukulan lain, kepala biksu itu terpelintir 360 derajat, lehernya patah, dan dia mati mendadak. Peringatan, biksu lain berteriak. Tetapi saat ini, Fang Yu telah berubah menjadi pelangi emas, seperti bulldozer di udara, bergerak maju dengan cepat. Para biksu dari keluarga Wang yang ditemui di jalan hancur seperti tahu. Belum lagi mantra apa yang mereka gunakan, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Bum bum bum, ada serangkaian ledakan di udara. Satu demi satu, seperti sampah, dibuang ke berbagai arah. Darah yang meledak dari tubuh mereka berubah menjadi hujan darah di udara dan menetes ke bawah. Adegan ini membuat waktu seolah berhenti. Penonton di panggung penonton, anggota inti keluarga Wang, dan kelompok penjaga di lapangan yang bersiap untuk mengambil tindakan, semuanya mengalami guncangan yang sangat lamban. Itu terlalu ilusi. Siluet yang terbang di udara seperti sampah semuanya sangat kuat di kalangan dewa. Pembangkit tenaga listrik alam dewa, dimanapun ia ditempatkan, berada di peringkat pembangkit tenaga listrik teratas. Tapi di depan Fang Yu, pembangkit tenaga listrik para dewa ini sangat rentan. Saya hanya mendengar rumornya sebelumnya, tetapi sekarang, orang-orang ini telah melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan tidak ada yang akan percaya bahwa di mata mereka para dewa yang sangat kuat, akan dihancurkan seperti anak berusia 3 tahun. Bum bum, satu demi satu, sosok-sosok itu jatuh ke tanah, mengeluarkan suara-suara yang teredam. Suara-suara ini, seperti lonceng kematian keluarga Wang, membuat jantung semua orang di keluarga Wang berdebar kencang dan segar. Hanya, dalam 30 detik, ke-34 biksu dalam tahap transformasi para dewa dirobohkan oleh Fang Yu. Beberapa dari mereka meninggal dengan kejam, dan sebagian besar dari mereka terluka parah, hidup atau matinya tidak diketahui. Hasilnya, mereka tidak pernah menyangka akan mengalami mimpi buruk. Fang Yu berdiri di udara, dengan cahaya keemasan samar di tubuhnya. Dia menatap sekelompok anggota keluarga kerajaan yang mengenakan jubah platinum, matanya bersinar, seperti dewa yang memandang rendah orang-orang. Sebagai keluarga pertama dari keluarga kerajaanmu, bukankah kamu hanya memiliki beberapa orang? Fang Yu bertanya dengan nada dingin. Meski objek Fang Yu adalah kelompok inti anak-anak Wang, auranya membuat penonton di tangga lain merasa panik, bahkan banyak orang yang gemetar. Adegan di mana Fang Yu menghancurkan makhluk hidup barusan menyebabkan dampak yang luar biasa pada hati mereka. Ini mengerikan. Duduk di kursi roda, Wang Xiaofeng menatap Fang Yu di langit, giginya terkatup, tetapi tidak ada darah di wajahnya. Dan Wang Xiaodan di belakangnya, wajahnya sepucat kertas. Adapun pangeran lain dari keluarga Wang, mereka sudah menundukkan kepala saat ini, tidak berani menatap Fang Yu, tubuh mereka gemetar terus-menerus. 30-an pembudidaya tahap transformasi yang baru saja menembak adalah elit terkuat di setiap cabang. Bahkan para elit ini dengan mudah diselesaikan oleh Fang Yu, kesombongan mereka bahkan bukan sayuran akar. Fang Yu menoleh dan melihat Wang Xinghe di samping. Ketika matanya bertemu, tubuh Wang Xinghe segera bergetar, dan bahkan ki aslinya tidak dapat dipertahankan. Setelah jatuh dalam jarak tertentu, dia nyaris tidak stabil. Melihat penampilan Wang Xinghe yang malu, semua orang yang hadir tahu. Perang yang diprovokasi oleh keluarga Wang ini berakhir dengan kemenangan Fang Yu. Fang Yu sangat mengandalkan kekuatannya sendiri, membuat seluruh keluarga Wang tidak mampu mengangkat kepala. Hei, bukankah orangnya hanya sedikit? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya lagi. Sebagai keluarga pertama di dunia seni bela diri ibu kota utara, jika kekuatan intinya adalah 30-an pembudidaya tahap transformasi, itu terlalu lemah, bukan? Jika ada yang mengetahui pikiran Fang Yu, dia akan muntah darah. Lebih dari 30 biksu dalam tahap transformasi, ditempatkan di keluarga manapun di musim panas ini,
bahkan keluarga kecil yang hanya beranggotakan 5 orang, dapat langsung menjadikan keluarga ini sebagai keluarga teratas. Para biksu dalam tahap transformasi bukanlah sawi putih. Sejauh menyangkut musim panas, di antara 100.000 petani, paling banyak hanya satu yang dapat berkultivasi hingga tahap transformasi. Kenapa semuanya bodoh? Seseorang akan menjawabku, jangan membuatku malu. Fang Yu berkata lagi, tapi para pangeran di bawah takut dengan keberanian mereka. Di mana lagi ada orang yang berani angkat bicara? Fang Yu menoleh, memandang Wang Xinghe, dan bertanya, sepertinya kamu yang disebut master. Tapi saya tidak menyangka, ketika Fang Yu bertanya, Wang Xinghe gemetar dan jatuh. Jatuh pada ketinggian lebih dari 10 meter tentu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada Wang Xinghe, yang memiliki basis budidaya pada tahap awal transformasi. Namun adegan lucu dirinya jatuh ke tanah dengan tatapan mata Fang Yu akan dikenang selamanya. Semua orang di keluarga Wang merasa sangat malu melihat pemandangan ini. Namun, mereka tidak punya kesempatan untuk membantah. Petik 2. Aku benar-benar dianggap bodoh, kan? Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata pada dirinya sendiri. Tembakan tadi sepertinya agak serius, sehingga kelompok penggarap diselesaikan terlalu cepat, yang menimbulkan bayangan psikologis yang besar pada kelompok orang tersebut. Namun meski begitu, seluruh keluarga Wang memberi perasaan pada Fang Yu, tidak layak menyandang nama keluarga pertama. Entah itu keberanian, cara melakukan sesuatu, atau bahkan kekuatan setiap orang, tidak ada orang yang bisa melawan. Sepa, Fang Yu perlahan jatuh kembali ke tanah. Ia mengetahui bahwa masih banyak biksu yang basis budidayanya berada di atas tahap transformasi, karena ia dapat merasakan banyak nafas Dao. 3 tetua, kami berada dalam situasi putus asa, tolong juga mengambil tindakan untuk menyelamatkan kami. Wang Mingtong, yang jatuh ke tanah di kejauhan, melepaskan perasaan ilahi untuk menghubungi 3 tetua yang berada di dalam pengasingan terdalam. Nenek moyang keluarga Wang, agar keturunan keluarga Wang merasakan krisis, menetapkan aturan. Setiap generasi tetua hanya dapat mempertahankan satu orang untuk menjaga keluarga Wang, dan yang lainnya akan meninggalkan keluarga Wang untuk mencari peluang baru untuk terobosan. Jika basis kultivasi bisa melangkah lebih jauh, Anda dapat kembali ke keluarga Wang dan menjadi penatua tertinggi. Jika tidak, maka akan dirotasi setiap 20 tahun sekali. Sebenarnya ada 7 tetua di keluarga Wang saat ini. 2 dari mereka telah meninggal dunia, dan 4 lainnya sedang berlatih di luar. 3 tetua yang dihubungi oleh perasaan spiritual umum Wang Ming adalah Ding Hai Shenzhen yang saat ini berada di keluarga Wang. Menurut instruksi leluhur, Anda tidak boleh mencari bantuan dari orang yang lebih tua sampai saat yang paling kritis. Tapi sekarang, momen ini telah tiba. Untuk memanggil Ding Hai Shenzhen pada kesempatan ini. Ini adalah situasi yang tidak diharapkan oleh Wang Mingtong sendiri. Awalnya, dia tidak ingin menghadapi Fang Yu dan Huaixu, sehingga menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Namun setelah Wang Xuanfan dipromosikan ke posisi keempat dalam daftar teratas, mentalitasnya berubah. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat reputasi Wang Xuanfan di ibu kota utara dalam satu gerakan, untuk membantunya mendaki gunung kehormatan keluarga Wang. Pemikiran inilah yang membuat keluarga Wang berada dalam situasi putus asa. Tapi sekarang, penyesalan tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya merasa ngeri seperti pemilik cabang lainnya. Jika Fang Yu tidak mati hari ini, bahkan jika keluarga Wang dapat mempertahankan sedikit kekuatan, dia akan jatuh ke dalam keabadian. Ketenaran, martabat, promosi dari mulut ke mulut, semuanya akan berantakan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan adalah dengan membunuh Fang Yu. Namun 10 detik kemudian, permintaan bantuan Wang Mingtong tidak mendapat tanggapan apapun. 3 tetua, saya harap Anda dapat membantu kami tidak punya cara lain. Wang Mingtong sekali lagi melepaskan roh kesadaran gelombang www.novelringan.com gelombang dan masih tidak mendapat tanggapan apapun. Wang Mingtong akan menghubungi lagi. Ledakan. Namun saat ini, sebuah gunung di bagian terdalam villa tiba-tiba meledak. Dari kejauhan, Anda bisa melihat seberkas cahaya biru memancar dari puncak gunung, langsung ke langit. Di saat yang sama, nafas yang begitu kuat hingga mencekik tiba-tiba muncul, mendekat dengan cepat. Tapi di tengah langit, tidak ada seorang pun yang terlihat. Wang Mingtong sangat gembira dan berteriak, terima kasih atas penyelamatannya. Mendengar kata-kata Wang Mingtong, anggota keluarga Wang lainnya terkejut sejenak, dan sangat gembira.
Tiga tetua keluar, ini juga berarti mereka diselamatkan. Boom, awan di langit bergulung. Aura kuat itu dengan cepat mendekat dari pegunungan di kejauhan dan menyebar dengan cepat hingga menyelimuti seluruh langit. Generasimu, dilucuti dari kualifikasi gunung kehormatan. Suara yang dalam dan tebal datang dari segala arah, memenuhi telinga semua orang. Semua orang di keluarga Wang mengubah wajah mereka, terutama Wang Mingtong, wajahnya tidak berdarah, dan hatinya tenggelam ke dasar. Jelas sekali, ketiga tetua sangat tidak puas dengan situasi keluarga Wang saat ini. Penatua dalam legenda keluarga Wang telah mengambil tindakan. Kerumunan di panggung penonton tertekan oleh kemunculannya yang tiba-tiba, sehingga sulit bernapas. Tapi mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah langit, tapi mereka tidak bisa melihat sosok apapun. Di mana tetua ketiga dari keluarga Wang? Berdiri di tanah, Fang Yu melihat ke posisi tertentu di udara, matanya basah kuyup. Akhirnya menarik, dia telah melakukannya selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah berperang melawan biksu sejati yang masih hidup dalam periode yang tepat. Hari ini, peluang telah tiba. Tiga tetua, kami malu atas kepercayaan pada orang yang lebih tua. Tapi orang gila Fang Yu ini memang galak, dan kami tidak bisa bersaing. Wang Mingtong berlutut di tanah, dahinya menempel ke tanah, dan berkata dengan suara gemetar. Ada keheningan di langit selama beberapa detik, dan sebuah desahan keluar. Sudahlah, aku sudah lama mundur, dan tubuhku menjadi sedikit kaku. Saatnya bergerak. Setelah suara ini keluar, cahaya biru tiba-tiba menyala di bawah awan yang bergulung di langit. Glaukoma sangat menyilaukan sehingga sulit untuk melihatnya secara langsung. Di saat yang sama, tekanan dari udara menjadi lebih kuat. Di panggung penonton, banyak orang dengan tingkat kultivasi rendah bahkan mendengus dan duduk di tanah dengan pucat. Mereka merasa tulang mereka remuk sampai mati, dan sepertinya jika tekanannya lebih kuat, mereka akan patah. Sosok itu belum muncul, tapi nafas telah menekan penonton. Bagaimana sebenarnya keberadaan tetua ketiga dari keluarga kerajaan? Itu kakek ketiga, Wang Xiaodan, yang wajahnya pucat karena ketakutan, mendapatkan kembali darahnya dan bersemangat. Dia berteriak begitu, dan pangeran lain dari keluarga Wang juga pulih. Kakek Sinterklas, terakhir kali saya melihatnya adalah 15 tahun yang lalu. Dan dia tinggal di luar untuk waktu yang singkat, dan segera kembali ke dalam villa untuk mundur, dan tidak pernah melihatnya lagi. Para tetua keluarga jarang menyebut kakek ketiga. Oleh karena itu, di hati banyak Tianjiao, kakek ketiga ini tidak ada, dan beberapa orang bahkan berpikir bahwa dia telah meninggal dunia pada suatu waktu tertentu. Tapi saya tidak menyangka saat dia menghadapi situasi putus asa, dia muncul lagi. Dan nafasnya yang kuat juga memberikan dorongan semangat kepada seluruh keluarga Wang yang hadir. Akhirnya seseorang bisa menyelesaikan Fang Yu. Di udara, cahaya biru berangsur-angsur melemah, dan sesosok tubuh terlihat di dalamnya. Ini adalah lelaki tua kekar dengan janggut putih, rambut, dan kerutan di wajahnya. Dari luar, usia lelaki tua itu memang sangat tinggi. Namun tidak seperti orang tua pada umumnya, tubuhnya tidak mengecil, tulang punggungnya juga tidak bengkok. Dia berdiri di udara dengan tangan di punggung, cahaya biru samar bersinar di tubuhnya, dan momentumnya seperti pelangi. Jika Anda tidak melihat wajahnya, Anda pasti akan berpikir bahwa ini adalah pria kuat yang sedang dalam masa puncaknya. Melukai keluarga Wang kita seperti ini adalah kejahatan besar. Tetua ketiga dari keluarga Wang menunduk, mengerutkan kening, dan memandang Fang Yu di bawah dengan merendahkan, dan berkata. Fang Yu menendang kakinya dan bangkit ke atas. Tapi dia belum mendaki jarak 10 meter, dan segera merasakan tekanan kuat di atasnya. Ibarat gunung, menempel di tubuh. Hah! Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap tetua ketiga keluarga Wang di langit. Tetua ketiga dari keluarga Wang menatap Fang Yu tanpa ekspresi di wajahnya, tekanannya terus meningkat. Fang Yu sedikit tersenyum padanya. Sosoknya terus meningkat, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ledakan. Dalam sekejap, Fang Yu dengan paksa menerobos tekanan. Fang Yu naik ke level yang sama dengan tetua ketiga keluarga Wang, dan menatapnya dengan mantap. Siapa namamu? Fang Yu bertanya sambil memandangi tetua ketiga dari keluarga Wang. Generasi ke-21 dari keluarga Wang, Wang Changhe. Jawab tetua ketiga dari keluarga Wang. Wang Changhe. Fang Yu menyentuh dagunya, mengingat apakah dia pernah mendengar nama itu. Saat dia masih tinggal di ibu kota utara,
itu hampir 1000 tahun yang lalu. Tahukah Anda ada orang yang bermarga Wang saat itu? Sepertinya tidak. Ribuan tahun yang lalu, keluarga Wang mungkin belum berhasil keluar. Siapa namamu? Wang Changhe menyipitkan mata dan bertanya. Fang Yu, jawab Fang Yu. Tentu saja, Wang Changhe belum pernah mendengar nama Fang Yu. Tapi wajah muda Fang Yu sedikit mengejutkannya. Apalagi barusan, Fang Yu dengan mudah menerobos paksaannya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan orang ini memang tidak lemah. Wang Changhe menundukkan kepalanya lagi dan menatap ke tanah dengan mata dingin. Ia tidak perlu menanyakan sebab dan akibat. Siapapun yang melakukan hal semacam ini di keluarga Wang, hanya ada satu jalan buntu. Merupakan kemuliaan hidupmu bisa memaksa keturunanku memanggilku keluar. Wang Changhe memandang Fang Yu dan berkata dengan dingin. Oke, bukankah ini tahap meat-fitting? Fang Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak lebih baik dari mereka yang jatuh ke tanah. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Changhe tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraihnya ke depan. Kekuatan tak terbatas, berasal dari tekanan udara. Awan di atas pecah lagi, seolah-olah telapak tangan besar yang tak terlihat terbentuk di udara, langsung mengenai Fang Yu. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah, dan ledakan kemarahan yang nyata tiba-tiba keluar dari dirinya. Ledakan, ki sejati menyebar, dan tangan raksasa tak kasat mata itu terguncang hingga membubarkan diri seketika. Tentu saja, Wang Changhe masih terlihat kalem sambil mengangkat tangannya untuk mencubit. Teknik Hunyuan, tangan Tian Xuan Sheng. Wang Changhe terus melafalkan Fa Jue, kedua telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi bentuk batu giok putih. Tian Lei Huo Jue, lalu, dia menangis dingin. Retakan, ada kilatan petir di sekitar tubuh Wang Changhe. Petir itu membentuk-bentuk seperti burung guntur, melingkari tubuh Wang Changhe. Pada saat yang sama, Lei Jiao ini membuka mulut mereka, dan nyala api merah keluar dari mulut mereka. Kemunculan gigi yang menyebar dan cakar yang menari membuat naga petir ini terlihat bijaksana. Berkati dirimu dengan 3 taktik. Apakah ini memamerkan keterampilan? Suara Fang Yu muncul di telinga Wang Changhe. Apakah menurutmu aku masih diam saat kamu sedang merapal mantra? Nada bicara Fang Yu penuh olok-olok. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Aku bahkan tidak merasakan lintasan tindakannya. Ekspresi Wang Changhe sedikit berubah, dia tiba-tiba berbalik, dan telapak tangan kirinya yang seperti giok putih meledak. Itu datangnya tepat. Fang Yu tersenyum dingin, mengepalkan tangan kanannya, dan menembak telapak tangan kiri Wang Changhe. Ledakan, telapak tangan dan tinju terhubung, dan terdengar suara keras. Wang Changhe hanya merasakan sakit yang parah di telapak tangan kirinya, kekuatan penghancur yang kuat menembus telapak tangannya dan dengan cepat menembus tulang lengan kirinya. Retak, tulang lengan kirinya hancur selapis demi selapis. Wang Changhe mendengus kesakitan, dan segera mengangkat tangan kanannya dan menekannya di bahu lengan kirinya. Ini menghentikan aliran listrik. Di saat yang sama, sosoknya telah terbang mundur puluhan meter. Fang Yu, berdiri di tempat, memandang Wang Changhe, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, sepertinya keluarga Wangmu tidak terlalu memperhatikan latihan tubuh, itu terlalu lemah. Wang Changhe menatap Fang Yu, dengan tampilan tenang dan percaya diri sejak awal, dan dia terguncang. Dia memberkati telapak tangan kiri tangan suci Tian Xuan, dan intensitasnya telah ditingkatkan ke tingkat yang sangat tinggi. Tapi pukulan Fang Yu dengan mudah mematahkan tangan surga Xuan Sheng, dan bahkan menghapus seluruh lengan kirinya. Dan melihat penampilan Fang Yu, sepertinya dia belum mencoba yang terbaik. Orang ini memiliki tubuh biasa, dan basis budidayanya hanya dalam periode pemurnian Qi. Mengapa kekuatannya begitu kuat? Wang Changhe terkejut. www.novelringan.com/us. Pada saat ini, Fang Yu bergegas ke Wang Changhe lagi. Cahaya keemasan melintasi langit dan dengan cepat mencapai tubuh Wang Changhe. Boom! Ketika Fang Yu mendekat lagi, beberapa Thunder Jiao yang berputar di sampingnya segera membuka mulutnya di baskom darah dan meledakkannya ke arah Fang Yu di depannya. Nyala api di mulut Lei Jiao memancarkan panas yang menyengat. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan telapak tangan kanannya terangkat. Mengguncang India, di atas telapak tangan kanan, ada semburan cahaya. Segel cahaya biru yang sangat rumit muncul di depan telapak tangan kanan dan meluas dengan cepat. Ledakan. Beberapa naga petir milik Wang Changhe semuanya menghantam segel ini, meledak menjadi suara gemuruh. Fang Yu menarik kembali dengan telapak tangan kanannya, dan naga guntur itu seolah terserap,
sepenuhnya memasuki segel. Melihat pemandangan ini, Wang Changhe sangat terkejut. Dalam sekejap, dia kehilangan kendali atas naga petir itu. Kembalikan padamu. Fang Yu tersenyum sedikit dan menepuk telapak tangan kanannya ke depan. Ledakan, kekuatannya belum dilepaskan, tapi nafasnya telah menyebabkan ledakan. Di telapak tangan kanan Fang Yu, guntur dan kilat besar tiba-tiba meledak. Ini adalah pukulan terkuat yang dibentuk oleh kondensasi beberapa naga petir yang baru saja diserap. Pengawal Hunyuan, Wang Changhe terkejut, tangan kanannya mengacungkan satu jari, dan dia berdiri di depannya, dengan cahaya biru yang kuat bersinar di tubuhnya. Sejumlah besar Hunyuan Zenqi mengembun di sekitar tubuh, membentuk perisai yang sangat tebal. Boom! Detik berikutnya, guntur dan kilat meledak di perisai, dan suara besar meledak. Meskipun perisai menghalangi guntur dan kilat ini, Wang Changhe terlempar mundur ratusan meter. Hanya sebuah pukulan, Wang Changhe, yang mundur beberapa ratus meter, terengah-engah, lalu meletakkan tangan kanannya. Beberapa waktu yang lalu, dia telah mengembangkan teknik Hunyuan ke tingkat tertinggi, sehingga dia dapat memblokir serangan tadi. Kalau tidak, kekuatan guntur yang dahsyat sudah cukup untuk menembus perisainya, bahkan 3 nyawa harus diakui. Orang ini, Wang Changhe baru saja mengangkat matanya, tapi tiba-tiba merasakan kilatan cahaya keemasan di depannya. Fang Yu sudah dekat lagi. Orang-orang datang, pukul. Wang Changhe hanya merasa sesak di sekujur tubuhnya, dan sekali lagi mengangkat perisai Hunyuan. Ledakan, tinju Fang Yu meledak pada perisai cahaya Qian, dan sekali lagi terdengar suara keras. Wang Changhe, dibombardir lagi hingga mundur 100 meter. Kali ini, perisai Hunyuan hampir runtuh. Hanya dengan beberapa ronde pertarungan, Wang Changhe benar-benar percaya diri. Sebagai seorang biksu di masa Fit, di depan Fang Yu, sangat sulit untuk melakukan pukulan, apalagi mengalahkan Fang Yu. Wow, tapi sebelum Wang Changhe bisa mengatur napas, terdengar ledakan sonik lagi di udara. Fang Yu muncul di depan Wang Changhe lagi. Teknik cemerlang, Wang Changhe mengertakkan gigi, dengan paksa menahan rasa sakit di tangan kirinya, dan menunjukkan keterampilan tubuhnya. Cahaya kuat muncul di tubuhnya, dan dia menarik jarak 100 meter dalam sekejap. Yah, aku mulai bermain elang menangkap ayam lagi. Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat Wang Changhe di kejauhan. Wang Changhe menatap Fang Yu, ekspresinya tidak mampu mempertahankan keadaan damai. Jantung yang berdebar kencang memberitahunya. Apa yang dia temui hari ini mungkin adalah orang terkuat yang pernah dia temui dalam hidupnya. Dan latar belakang keduanya berkelahi, tidak ada jalan keluar. Jika Wang Changhe kalah, seluruh keluarga Wang juga akan kalah. Pertarungan ini harus dimenangkan, dan hanya ada satu cara untuk maju. Wang Changhe mengertakkan gigi, matanya bertekad. Sekarang, saya harus menunjukkan semua kemampuan saya tanpa syarat. Ketika Wang Changhe berpikir, sebuah cahaya muncul di atas kepalanya. Sebuah buku yang tampak tebal muncul di tangan kanannya. Fang Yu hendak bergegas menuju Wang Changhe, tapi sekilas melihat buku di tangannya. Ini adalah, Fang Yu mengerutkan kening. Ini adalah artefak suci yang diturunkan dari keluarga kerajaan kita, kitab pegunungan dan lautan. Wang Changhe berteriak dengan mata merah. San Haijing, senjata ajaib, hanya akan diserahkan kepada orang terkuat yang menjaga keluarga Wang. Karena keluarga Wang saat ini tidak ada di tingkat yang lebih tua. Oleh karena itu, harta keluarga kota ini diturunkan dari generasi ke generasi kepada sesepuh penjaga Wang Changhe. Kitab suci pegunungan dan lautan telah diturunkan dari generasi ke generasi dan belum digunakan sama sekali. Mereka lebih seperti simbol kemakmuran keluarga kerajaan. Sekarang, menghadapi Fang Yu yang gemetar, Wang Changhe tidak punya cara lain selain memanggil kitab suci pegunungan dan lautan untuk mencari sinar kehidupan. Namun kenyataannya, bahkan jika kitab suci tentang gunung dan lautan disebutkan, Wang Changhe tidak memiliki dasar di hatinya. Sanhai ditinggalkan oleh nenek moyang dengan tingkat kekuatan raja, itu pasti senjata sakti yang ampuh, tidak ada keraguan tentang ini. Tapi, kecuali para leluhur, tidak seorang pun dari begitu banyak generasi tetua, atau bahkan penatua tertinggi, yang pernah benar-benar menggunakan San Haijing. Dengan kata lain, Wang Changhe sama sekali tidak memiliki pengalaman menggunakan San Haijing. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa mengerahkan kekuatan 30% San Haijing. Benda ajaib ini, apakah itu milikmu? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata menatap Wang Changhe.
San Haijing adalah artefak magis, sama seperti Yuan Mihua, Tai Sui Jia, dan Li Huo Jade, semuanya ada dalam legenda. Fang Yu telah melihat kumpulan cerita mitologi dengan nama yang sama, tetapi San Haijing yang asli tidak pernah muncul di hadapan mata dunia, juga tidak meninggalkan catatan yang relevan. Tapi sekarang, benar-benar melihatnya di tangan seorang tetua keluarga Wang yang sedang fit. Dari mana keluarga Wang mendapatkan Classic of Mountains and Seas? Dihadapkan pada pertanyaan Fang Yu, Wang Changhe tidak menjawab. Dia memejamkan mata, menekankan tangan kanannya ke dasar gunung dan laut klasik, menanamkan energi sejati ke dalamnya. Bas! Setelah menerima buku yang menyebalkan itu, semburan cahaya tembus pandang segera muncul. Tiba-tiba ia membalik setengah halaman, dan dalam cahaya yang terpantul di atasnya, perlahan-lahan melewati gambar virtual yang tampak aneh dari lonceng kuno yang ganas. Tetapi berbagai roh jahat dalam gambar khayalan ini terlihat jelas, dan mereka bahkan melebarkan gigi dan cakarnya. Ini adalah klasik pegunungan dan lautan. Wang Changhe membuka matanya dan melihat roh-roh ganas kuno yang lewat satu persatu, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia hanya pernah mendengar secara kasar tentang peran San Haijing sebelumnya, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk menjadi orang pertama yang menggunakan San Haijing sejak nenek moyangnya. Pada saat ini, seekor burung aneh dengan 9 kepala dan bulu berwarna-warni baru saja melewati tirai cahaya secara perlahan. Kaulah orangnya. Sambil berpikir, Wang Changhe memilih roh ganas kuno yang tidak dikenal ini. Kekuatan hisap yang sangat besar dipancarkan oleh San Haijing. Hanya dalam 2 atau 3 detik, Wang Changhe merasa ki aslinya hilang 70%. Pada saat yang sama, San Haijing bersinar lebih terang. Boom! Saat ini, dunia berubah warna. Awan di atas dengan cepat menghilang, dan aura kuno menyebar. Lai, di tengah cahaya yang kuat, suara yang sangat keras meledak. Saat cahayanya menghilang, Anda bisa melihat seekor burung raksasa dengan 9 kepala dan bulu berwarna-warni muncul di atas kepala Wang Changhe. Burung ini tingginya 30 hingga 40 meter dan panjangnya setidaknya 80 meter. 9 kepalanya, melihat ke arah yang berbeda, bersenandung bersama. Ledakan tweet yang tajam ini menyebabkan darah mengalir keluar dari telinga banyak orang. Fang Yu memandang burung berkepala 9 itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia belum mengetahui struktur burung berkepala 9 ini. Namun untuk saat ini, burung berkepala 9 itu memberinya perasaan hidup, dan juga memancarkan suasana kuno yang bukan milik zaman ini. Dengan menggunakan senjata ajaib, bisakah kamu memanggil roh ganas kuno dalam waktu singkat? Apa prinsipnya? Bagaimana cara melakukannya? Fang Yu tidak punya waktu untuk berpikir secara mendalam. Burung berkepala 9 di depannya sudah bergegas ke arahnya. Di udara, 9 kepala itu melakukan gerakan berbeda. 3 dari mereka membuka mulut untuk memadatkan bola energi dengan sinar cahaya yang berbeda, sementara 6 kepala lainnya mencondongkan tubuh ke depan, seolah ingin menelan Fang Yu di dalam mulut. Sosok Fang Yu berkedip-kedip, maju bukannya mundur. Dengan lompatan, dia muncul di atas salah satu kepala, dan membanting kakinya ke bawah. Ledakan. Dengan suara keras, kepalanya meledak. Namun yang aneh adalah kepala yang meledak itu tidak mengeluarkan darah, melainkan berubah menjadi kerikil pecah yang tak terhitung jumlahnya. Mata Fang Yu bergerak sedikit ketika dia melihat pemandangan ini. Benar saja, itu bukanlah tubuh yang hidup. Namun jika tubuh hanyalah sebuah batu, bagaimana Anda membuatnya memiliki kesadaran spiritual, seperti makhluk? Fang Yu tidak berpikir terlalu dalam, karena 8 kepala di sebelahnya menyerangnya lagi. Ketika Fang Yu berhadapan dengan burung berkepala 9, Wang Changhe berdiri di udara, memandangi roh-roh ganas kuno yang dengan cepat melewati tirai tipis di depannya. Membaca www.wukansu.com tampak bersemangat. Dia mengeluarkan beberapa pil pengumpul roh dari tas penyimpanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Zenki di dalam tubuh dengan cepat pulih. Baru saja, hanya tes kecil. Untuk menyelesaikan Fang Yu, dia harus memanggil roh jahat yang lebih kuat. Sambil mendapatkan kembali energi aslinya, Wang Changhe mencari berbagai roh jahat yang dihadirkan oleh kitab suci pegunungan dan lautan. Wow, tapi sebelum dia melihat beberapa detik lagi, dia mendengar suara keras di depan. Sambil mengangkat matanya, dia melihat burung berkepala 9 di depannya, yang kini telah ditelan oleh sepetak besar api merah kemasan. Dalam waktu singkat setelah pohon muda itu tumbuh,
burung berkepala 9 itu terbakar menjadi kokas dan jatuh ke tanah. Ayo, panggil roh ganas kuno untuk melihatnya. Suara Fang Yu terdengar di telinga Wang Changhe. Ekspresi Wang Changhe berubah, dia segera menoleh dan menemukan Fang Yu berdiri di sampingnya. Teknik cemerlang, Wang Changhe segera menggunakan teknik tubuhnya, dan sekali lagi membuka jarak sekitar 100 meter. Pada saat yang sama, dia menatap gambaran imajiner roh jahat di San Haijing, dan dia sangat gugup. Burung aneh berkepala 9 yang dipanggil dengan 70% energi aslinya dengan mudah diselesaikan oleh Fang Yu. Kali ini, dia harus memanggil roh jahat yang cukup kuat. Jika tidak, energi sejatinya akan habis, dan tidak ada lagi kesempatan hidup. Wang Changhe sangat cemas, matanya merah, menatap gambar imajiner pada kitab suci gunung dan laut. Pada saat ini, roh ganas berwajah manusia dan bertubuh ular, meringkuk menjadi bola, muncul di depan matanya. Mungkinkah ini yang muncul dalam berbagai mitos dan legenda? 9 Yin-Yin. Wang Changhe terkejut, dia langsung memilihnya tanpa berpikir panjang. Kali ini, San Haijing langsung menyerap Zen Qi di tubuhnya. Wang Changhe mendengus, tidak bisa terus melayang di udara, dan jatuh.